kita bisa sama-sama berkumpul di aula yang kita cintai ini dalam rangka melaksanakan pelatihan imam dan khotib pemula, upaya menghasilkan imam dan khotib menjadi milenial yang profesional. Tak lupa kita berselawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua bisa menjadi penerus langkah beliau yang senantiasa menyerukan dan menyiarkan agama Islam di seluruh bumi Nusantara ini. Baiklah, saya di sini sebagai MC yang memimpin acara ini akan menyampaikan kepada kita tentang tertib acara kita pada pagi yang berbahagia ini dalam pelaksanaan imam dan khotib pemula. Acara yang pertama adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Elvin Hidayah, yang mana beliau merupakan mahasiswa Adi Aceh angkatan ke-9 yang berasal dari Pulau Banyak Barat Aceh Singkil. Kepada saudara kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم
وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kepada Saudara Elvin Hidayah. Semoga bacaan Al-Quran tadi bisa melancarkan acara kita pada hari yang berbahagia ini. Kemudian masuklah kita ke acara yang berikutnya, ialah sambutan Ketua Panitia. Yang ini akan disampaikan oleh Al-Ustadz Muhammad Muslim MA. Kepada Al-Ustadz kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang kami muliakan Bapak Kabid Penais Zawa Provinsi Aceh, Bapak Yasih MA, Ketua Dewan Dakwah Aceh, Profesor Dr. Muhammad AR, Sekretaris Majelis Syura Ustadz Said Azhar, dan juga anggota Majelis Syura Dewan Dakwah Aceh Ustadz Bismi, panitia acara, dan juga seluruh peserta yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pagi hari ini kita bisa berkumpul di aula yang berbahagia ini dalam rangka pembukaan acara pelatihan imam dan khatib pemula yang targetnya adalah melahirkan imam dan khatib milenial yang profesional. Yang ini merupakan acara kerjasama antara Dewan Dakwah Aceh dengan Kanwil Kemenak Aceh, yang pertama sekali kita ucapkan terima kasih atas kesediaan Kemenak Aceh untuk memilih Dewan Dakwah sebagai salah satu mitra kerjanya, yang mudah-mudahan ini bisa berlanjut ya kerjasama kita ke waktu-waktu yang akan datang. Dan selanjutnya kita ucapkan juga terima kasih kepada seluruh peserta, kepada panitia yang telah berhadir di tempat ini, dan kepada peserta kami meminta supaya nanti bisa mengikuti kegiatan dengan baik ya dan maksimal, karena insya Allah acara kita ini akan kita lakukan, akan berlangsung selama kurang lebih 2 hari. Hari ini dari mulai pagi nanti sampai sore, sekitar jam 5:30, ada diisi dengan berbagai macam materi, dan besok juga insya Allah akan diisi dengan materi dan praktek, baik praktek imam dan juga praktek penulisan khutbah dan juga praktek khutbah, yang mudah-mudahan dengan 2 hari ini kalau kita ikuti dengan baik dan maksimal, insya Allah akan memberikan ya bekal ya yang cukup insya Allah untuk menambah wawasan dan menambah semangat kita untuk menjadi khatib dan imam. Dan juga kami sampaikan bahwa jumlah peserta yang mengikuti acaranya adalah 30 orang, Pak Yasih, dari berbagai lembaga, dan juga rata-rata mewakili Banda Aceh dan Aceh Besar, dan juga ada dari beberapa kabupaten kota lain yang juga karena memang bergabung bersama kami di Akademi Dakwah Indonesia. Baik, ini beberapa hal berkaitan dengan acara ini.
yang sekali lagi kita berharap mudah-mudahan dapat berlangsung dengan baik ya dan maksimal. Dan sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada pihak Kemenak Aceh atas bantuan atau atas kesediaan kerjasamanya. Dan secara pribadi saya juga cukup berbahagia hari ini karena bisa bertemu lagi dengan Pak Yasin. Sudah berapa tahun tidak ketemu. Kami sama-sama LC, lulusan Cetkeung, pernah kuliah di Cetkeung. Kuliahnya di IAIN, tapi ijazahnya dari UIN. Hari ini bertemu lagi dengan beliau, dan Masya Allah, Alhamdulillah, ya, juga beliau prestasinya terus meningkat. Ya, mudah-mudahan ke depan juga semakin meningkat prestasinya, ya, dan bisa terus bekerja sama ya bersama kita, dan memberikan kontribusi-kontribusi terbaik ya untuk umat. Ya. Ini yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Dan ketika kita mohon maaf ketika ada kekurangan-kekurangan, ya kita akhiri subhanakallah bihamdik, syadallah ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan kami juga minta nanti Pak Yasih mewakili Kemenak untuk bersedia membuka acara pelatihan imam dan khatib ini. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melangkahlah kita ke acara yang berikutnya. Sambutan dari Ketua Dewan Dakwah Aceh yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Profesor Dr. Muhammad AR MED. Kepada Al-Ustadz kami persilahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Yang kami hormati Bapak Yasih mewakili Bapak Kanwil Kemenak Provinsi Aceh dan para panitia Majlis Syura Dewan Dakwah Aceh dan para pengurus Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Provinsi Aceh dan para peserta pelatihan imam khatib di zaman milenium ini. Alhamdulillah, pertama kami dari Dewan Dakwah mengucapkan terima kasih kepada Kanwil Kemenak Aceh yang telah memberikan fasilitas atau bantuan atau macam-macam lah sehingga acara hari ini terlaksana. Dan kita bukan hanya satu kali atau dua kali bekerja sama hal-hal yang sebegini rupa dengan Kemenak Aceh dan juga dengan Dinas Syariah Islam dan juga Dinas Dayah, dan ini semuanya sangat menguntungkan bagi kita sebagai orang-orang yang berjuang atau berkecimpung di medan dakwah. Pelatihan hari ini yaitu tentang imam dan khatib. Dan kalau ditanya sama kami yang selalu pergi ke daerah, kalau katakanlah ini terjadi di daerah-daerah terpencil, itu sudah okey. Tapi kadang-kadang misalnya dari sini kita ke Melabuh. Kebetulan kalau tempat sampai di tengah jalan itu kita singgah musalat Jumaat. Ada masjid-masjid yang kadang Tengku Bismi itu pernah mengalami dengan baju oblong jadi khatib. Tak bayangkan. Dengan baju oblong dipaksa tu orang yang tu kata, naik-naik je tu Ustaz, enggak apa-apa. Enggak sama, enggak ulang khutbah pun enggak apa-apa. Itu kerana apa? Sangat sensitif sekali ini. Memang orang banyak Islam lagi. Mana ada yang bukan Islam di Aceh kecuali sebahagian di Aceh Tenggara, sedikit disingkil,
Itu salam. Lain semua Islam. Tapi nggak bisa. Makanya ini penting sekali. Pelatihan ini kenapa? Paling kurang nih yang ikut pelatihan hari ini, itu kalau dimanapun nanti Anda pergi, kalau disuruh naik jadi khatib, jadi imam, wah, lempang itu. Lempang itu. Nah, itu. Maka ini, dan ini kalau nggak biasa, nggak diulang-ulang, nggak dipelajari, nggak bisa memang. Apalagi zaman milenial ini. Anda menilai ini pada kali ini. Mungkin yang lain, generasi muda menguasai dalam teknologi. Tapi ketika disuruh jadi khatib, ada yang bisa, tapi semangat tidak ada. Sehingga kadang-kadang ketika berada di atas podium itu digotong. Jadi maka hari ini, dalam 2 hari ini memang very short time ini. Singkat sekali. Tapi 1 hari kita kasih materi, besok praktek langsung. Mungkin kalau kita sudah ada ilmu dasar, bisa baca Al-Quran dengan bagus, seperti tadi kan, itu kalau kita pergi ke pulau banyak itu sudah okey, nggak apa-apa lagi, kita pada kader. Begitulah. Dan saya sering pergi ke daerah-daerah yang tidak fasih membaca Al-Quran. Sering, lagi bulan Ramadan. Kadang-kadang saya bawa anak yang kecil tu di luar. Ketika jadi imam tu ikut, dia bilang sama saya, "Habib, kok banyak kali salah?" Memang nggak bisa baca. Nggak bisa dia baca Al-Quran seperti yang layaknya kita baca sekarang. Maka kalau orang Aceh itu lidah apa namanya, kalau bahasa kami itu bisa menerima semua bahasa. Kalau orang Aceh itu bilang, kenapa? Di sini orang bercampur semua. Kalau orang Aceh asli mungkin nggak bisa, Aceh asli. Karena kalau orang Aceh yang bukan asli, seperti saya, Abu Bismi, Pak Said, Pak Yul, ini bukan Aceh asli ini, saya sih. Kami bahasa Arab boleh, insyaAllah, bisa lah. Bahasa Urdu, nomor 1. Bahasa Cina pun bisa. Tapi kalau ada misalnya, kalau orang India coba lihat misalnya, asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, itu India. Tak bisa juga. Tapi kalau kita orang Aceh asli ini nggak bisa. Orang Aceh asli pun dua Aceh nggak bisa kayak kita. Karena dia nggak banyak makan asam. Kalau udah banyak makan asam sunti pasti bisa. Karena apa, saya pengalaman saya 1 tahun, pada 1 tahun di Madinah itu baca doa, ada orang Aceh belakang saya baca doa, pimpin doa. Kemudian ada orang Yaman datang di belakang saya, amin 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 terus. Kemudian datang lagi ada orang dari Iran, amin amin terus. Habis salat, yang pegang tangan saya, jawab tangan, min aina jita ya akhi? Orang Indonesia, ana la ma fi Indonesia. Indonesia la fasih kal antan. Itu Indonesia enggak fasih seperti kamu. Barulah saya bilang, ana min wilayatil Islam fi Aceh. Aceh saya bilang bagian dari sudah Indonesia. Oh, buat hada tempat ini tempat pertama sekali Islam diterima di Nusantara. Oh, sudah itu saya tambah terus. Jiddatina min Yaman, min Hadramaut. Jadi nenek kami dari sini juga, dari Hadramaut. Baru close lagi. Jadi gitulah. Kalau kita bisa itu, makanya kan anak-anak ini saya rasa nggak jadi kalau yang di Adi itu, saya rasa nggak begitu nggak begitu was-was kita, karena anak-anak ini okey dengan Al-Quran. Kalau sudah biasa dengan Al-Quran dan bisa dihafal lagi, tinggal kalau apalagi nanti dihafal hadis-hadis, itu khutbah udah jadi, pasti sudah jadi khutbah. Kalau khutbah itu kan
Kalau orang nggak bisa, 1, 2, 3, 4, sudah itu. Itu aja dihitung. Ini sudah ada rukunnya, sudah cukup. Yang penting itu. Dan mental yang pertama sekali. Sampai sana nggak bisa apa-apa, nggak apa-apa juga. Baca satu ayat, baca surah, terjemah, udah. Barakallahu li walakum. Kan? Atau kalau memang nggak bisa juga. Itu kalau saya sering ikut orang Pakistan. Pakistan itu begitu naik masjid, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, cerita terus. Ceramah terus, sampai 1 jam ceramah. Okey, sekarang Alhamdulillah. Kita kalau suruh ceramah, kita bisa mungkin. Ceramah dulu. Kalau orang bilang sekarang ni, ulang khutbah. Bukan ulang sebenarnya, dimulai dengan ceramah. Dan itu ketika kita mau masuk khutbahnya, enggak usah lagi cari bahasa kita. Langsung aja setelah baca semua rukun-rukun, sudah Assalamualaikum. Turun terus. Apa susah kali? Yang penting kan kita memahami dan menguasai rukun khutbah itu berapa. Itu aja. Maka kepada anak-anak kami yang jadi peserta pada hari ini, ikutlah dengan secara tekun. Karena apa? Seharusnya Anda menghabiskan waktu bertahun-tahun, berjam-jam, berbulan-bulan untuk mempelajari ini. Dan kosnya sangat tinggi. Tapi hari ini, 2 hari besok menjelang, kalau dengan waktu yang sangat sedikit, tapi ilmu yang juga memadai, para pemberi ilmu juga di sini pun tidak diragukan, maka ambillah ilmu itu dan nanti suatu saat insyaAllah bisa digunakan di mana perlu. Apalagi kemarin kami bincang-bincang dengan para petinggi di Universitas UIN. Kita ini sudah gagal. Apa gagal? Kita tiap hari menghasilkan lulusan-lulusan. Tapi habis lulusan itu sampai kalau di Aceh hampir 30.000 ada setiap tahun. Sudah itu jadi pengangguran. Saya tawarkan, kalau di Dewan Dakwah ada pengangguran. Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Muhammad Taksir. Mungkin insyaAllah tahun depan sudah berdiri di Aceh. Kami malah nggak cukup orang. Maka ilmu yang kita berikan itu sesuai dengan milenial. Sekarang milenial kan, di kampung-kampung nggak ada khatib dalam milenial. Nggak ada imam. Inilah. Makanya kita produksi orang-orang yang akan menempati posisi-posisi itu. Maka Dewan Dakwah nggak ada yang nganggur. Kecuali orang malas saja nggak mau berdakwah. Gaji sama Allah. Kalau dikasih gaji oleh pemerintah atau oleh toke-toke lain, itu tiap bulan itu disaring itu berapa, nggak lebih. Tapi kalau ada Allah, kalau kita kerja di pemerintah mungkin tanggal 1 atau perusahaan tanggal 1, tanggal 2 itu gaji. Kadang-kadang pada Allah tanggal 30, tanggal 29, tanggal 15 itu gaji bertambah. Maka sekarang bagaimana memproduksi orang-orang supaya dia hakul yakin terhadap Allah. Maka setelah nanti lewat setelah sekolah di Akademi Dakwah atau di Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah, itu pekerjaan sudah menunggu. Umat lagi gerak sekarang. Ini ya, maka jangan takut-takut, nggak ada kerja kalau di Dakwah. Kalau di perguruan tinggi mungkin sekarang itulah nggak bisa. Paling-paling bisa 1 jurusan yang diperlu, lain nggak perlu. Harusnya kan di situ banyak pemikir, ya kalau ingin menjadikan para pekerja, Dewan Dakwah di Fakultas Dakwah saja. Nggak bisa itu Fakultas Dakwah di tempat saya itu. Habis Fakultas Dakwah lalu kita mesti ke kampung, nggak bisa. Nggak berani dan nggak punya kapasitas. Entah apa diajarkan di Fakultas Dakwah, saya pun nggak tahu lagi sekarang. Demikian sambutan dari saya, dan kami mohon kepada Bapak Yang Yasih untuk membuka acara ini. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melangkahlah kita ke acara inti pada pagi hari ini, yaitu sambutan sekaligus membuka acara Kemenang Aceh, pelatihan imam dan khotib bagi pemula
Yang ini akan disampaikan oleh Kabid Penerangan Agama Islam, Zakat dan Wakaf kepada Al-Ustaz Dr. Andes Yasih MA. Kami persilahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatan wassalaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Pertama, marilah kita mengajarkan puji syukur kita kepada Allah SWT karena berkat rahmatnya kita bisa berkumpul bersama-sama di ruangan Aula LPTQ ini untuk kita mengikuti kegiatan selama 2 hari sampai besok, yaitu pelatihan imam dan khatib pemula. Kemudian salawat dan salam kita alamatkan kepada junjungan kita Nabiullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati Ketua Dewan Dakwah Islam Indonesia Provinsi Aceh, Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad AR MED, dan ada kami juga Pak Said Azhar, teman Ustaz Flame, dan juga Ustaz Helmi Aziz. Mohon maaf, mungkin salah. Dan juga kepada teman-teman panitia, juga seluruh peserta yang hadir pada hari ini. Alhamdulillah kita menyambut baik kegiatan seperti ini. Dikarenakan apa? Karena memang sebagaimana dikatakan oleh Pak Ketua tadi, memang jarang seperti ini. Mungkin lulusan Universitas UIN ataupun di universitas lainnya banyak telah melahirkan sarjana-sarjana. Namun krisis apa yang beliau sampaikan tadi benar-benar sangat kita khawatir. Apalagi di negara kita ini, di Aceh ini yang notabene-nya Islam, namun ada kalanya masjid itu tidak ada imam maupun khatib. Ini yang paling kita khawatirkan. Bagaimana generasi kita ke depan ini? Kalau kita ini membiarkan hal seperti ini terjadi. Kita sangat menyambut baik program Dewan Dakwah yang mana ingin melahirkan, mungkin bukan hanya pada tahun ini, mungkin kemarin-kemarin juga telah dilakukan kegiatan seperti ini. Namun karena keterbatasan, karena anggaran, makanya hal seperti ini cuma 30 orang. Maunya 30 orang ini satu kecamatan aja tidak cukup, karena satu kecamatan imam dengan khatib itu satu kecamatan bisa jadi 15 masjid. Agak tambah kecamatan kan? Sementara kita di Aceh ini ada 274 kecamatan, berapa ribu masjid. Malah cukup seperti ini kegiatan ini. Eduko pedang ini. Dihangun kau. Makanya nanti bisa juga akan berlanjut. Mudah-mudahan ke depan, nah kita seandainya nanti di Kementerian Agama di provinsi ada anggaran yang bisa kita savingkan, nah kita sediakan lagi supaya program ini bisa berlanjut ke depannya. Nah, kita mudah-mudahan seandainya ada kegiatan, ada program anggaran akan kita prioritaskan. Untuk apa? Karena ini untuk umat juga. Kebanyakan anggaran tercecer, kegiatan main-main, ya,
ke studi banding dan sebagainya. Namun hasilnya untuk itu aja, untuk pengurus saja. Namun alhamdulillah di DDI ini bisa digunakan untuk sebagai calon dai. Imam kan itu dai. Khatib itu dai. Kenapa? Dia akan menyampaikan risalah-risalah kepada masyarakat. Apa yang harusnya disampaikan. Walaupun di Aceh ini sudah dicanangkan secara Islam, namun tidak sepenuhnya berjalan dengan baik. Di mana bisa kita lihat contoh? Mana bukti? 4 bukti bahwa syariat Islam di Aceh belum berjalan dengan sebaik-baiknya. Contoh paling dekat kita lihat sehari-hari. Kita di Aceh ini, mungkin di Banda Aceh, berapa banyak di simpang 3, simpang 4 ada lampu merah. Lampu merah. Menyekan wate-wate na priti, ada polisi yang menjaga, baru kita berhenti lampu merah. Tapi kalau nggak ada aparat keamanan berada di situ, kita nyolong, blong aja gede. Apalagi yang muda-muda, ya yang tua nasi dorong. Nah, ini menandakan bahwa kita tidak disiplin dengan aturannya. Kita takut pada aparat. Seandainya Allah berikan langsung aja gebi balasan, mungkin tanya baru yaudah. Inilah. Karena bukan langsung. Karena kalau polisi langsung menilang, bayar 200.000. Maka udah, aja jauh-jauh, kita lihat. Nah polisi bukan. Ada polisi apa enggak? Kalau ada polisi baru kita berhenti di lampu merah. Ini menandakan kita belum sepenuhnya mengamalkan. Kalau itu yang sekecil itu aja kita bisa terapkan, apalagi yang lain. Sholat kita, jangan lalai kita, apalagi anak-anak muda sekarang ini. Sebagai kata kita udah anak muda di zaman milenial ini, jangan hanya sekedar di HP itu di warung kopi itu 20 jam minan. Kita di mana di kafe-kafe main game, main chip. Tugas kita bukan itu sebenarnya. Ini yang harus kita pahami. Tugas kita, tanggung jawab kita sangat besar. Nah, jadi memang kita perlu yang namanya teknologi, perlu sebagai alat, kita jadikan alat sebagai untuk mencari informasi. Mungkin di Pak selaku kita khatib menyampaikan apa tugas kita selaku umat. Bagaimana kita mendidik generasi kita yang akan datang. Bagaimana kita? Minimal contohnya di rumah kita sendiri. Kadang-kadang kita di rumah kita sholat pun nggak pernah disuruh sama orang tua. Kita udah sholat apa belum? Subuhnya kita bangun udah jam 7 nggak pernah dibangunkan sama orang tua. Bagaimana di situ kan negeri syariat. Nah, inilah hal seperti ini sebagai fondasi. Nanti dua hari ke depan ini akan disampaikan apa tugas sesungguhnya kita, apa yang harus kita lakukan. Ini tugas kita bersama dalam menyampaikan amal ma'ruf nahi mungkar. Bapak dan ibu sekalian, nggak ada ibu karena tidak ada panitia. Alhamdulillah, mohon maaf. Bapak sekalian, dan tunggu-tunggu, ini kata-kata tunggu-tunggu karena imam dan khatib tunggu-tunggu sekalian, yang bahwa kegiatan seperti ini kita dukung, karena dengan kegiatan ini akan melahirkan dai-dai, walaupun hanya 2 hari kita di sini. Cuma di sini akan dibentuk pola. Sementara ilmu sudah ada pada kita semua. Kita mahasiswa, ada yang dari lulusan pesantren, ada yang dari lulusan dari yang namanya tempat-tempat
pesantren modern dan sebagainya. Ilmu telah ada pada kita semua, namun polanya belum ada. Maka pada dua hari ini kita akan dipola bagaimana kita yang akan selanjutnya. Nah, karena saya melalui Bapak Akanwil akan menyampaikan, beliau kemarin menyampaikan kepada kami untuk mewakili. Nah, karena maaf saya bilang menyambat Aceh karena anak dan bang dulu jangan hanya kerja kemudian karena ada teman yang lain, maka saya terpaksa harus berdiri di sini. Saya kan pertama jauh saya tinggal di Lamaku, pagi-pagi sudah saya datang kemari tadi, namun alhamdulillah bisa berjumpa dengan teman-teman, alhamdulillah dengan abang saya, kemudian kandang saya, dua teman-teman saya. Kami hanya memberikan salam kepada semua dengan lafaz assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maunya di awal saya sampaikan. Tunggu-tunggu yang berbahagia, mungkin kita tidak memperpanjang acara mukadimah di pembukaan ini. Mudah-mudahan kita program ini terus berlanjut dan kita upayakan di Kementerian Agama di provinsi kedepannya kita akan seandainya ada anggaran kita fokuskan, kita utamakan kepada Dewan Dakwah, bisa informasi-informasi dakwah bisa tersampaikan, tersalurkan kepada masyarakat. Mungkin di tahun depan bisa kita lakukan bukan hanya satu angkatan, dua angkatan misalnya. Misalnya dengan biaya yang sangat sedikit, yang paling minim. Inilah karena ini kenapa dilakukan di akhir November ini, karena kemarin dana ini udah hampir juga hilang ini. Karena banyak sekali refocusing kemarin, banyak dana untuk ormas yang dipangkas. Ini pun kami terpaksa udah masuk. Ini kan mudah-mudahan ke depan kalau seandainya ada, minimal akan kami upayakan sebelum Juni udah kita sampaikan, udah bisa transfer seandainya ada anggaran. Karena ini dipanya belum ada, belum kita tahu. Seandainya ada, minimal Juni udah action. Jadi mudah dalam membuat program-program ke depan. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan pada pembukaan kegiatan pada hari ini, dan ucapkan bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan pelatihan imam dan khatib pemula pada hari ini secara resmi saya akan dibuka. Sekian yang dapat saya sampaikan. Akhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Kabid Penais Zakat dan Wakaf yang telah membuka acara pelatihan imam dan khatib bagi pemula. Semoga selama 2 hari ini acara kita berjalan dengan lancar. Melangkahlah kita ke acara yang terakhir sekaligus penutup acara kita pada pagi yang berbahagia ini, ialah dengan pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Saudara Hikmah Pasaribu, salah satu mahasiswa Akademi Dakwah Indonesia Aceh. Kepada saudara kami persilahkan dengan segala hormat. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memberkati acara kita pada pagi yang berbahagia ini, marilah sama-sama kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أجمعين اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتضرعنا وتخشعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا الله يا رب العالمين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمنا كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا لا تضيق قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين شكرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dengan berakhirnya pembacaan doa tadi, maka berakhirlah acara pembukaan pelatihan imam dan khotib bagi pemula pada pagi hari ini. Kami harapkan kepada para pengurus untuk setelah ini untuk bisa mengambil foto bersama. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian saya, dan saya tutup dengan billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Itu kita dengan kewenangan bagus Ustaz. Bagus. Ibu
Kita tinggal ini bisa bahkan biar peserta pikir depan kan tidak ada yang dihentikan. Ngajar. Tingginya sini. Boleh. Enggak ada. Tinggal ya. Ini kursinya yang berikutan.
Bismillahirrahmanirrahim. Kami akan sedikit memaparkan terkait dengan jadwal kegiatan pelatihan kita selama 2 hari. Hari ini dan esok insyaallah. Pada hari ini kita akan ada 5 agenda. Yang pertama pembukaan sudah kita laksanakan. Kemudian materi pertama yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Muhammad AR MAD, yaitu tentang karakter ideal dai milenial. Kemudian break. Setelah break kita masuk kembali dengan materi fikih imam sholat yang akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Muslim MA. Kemudian kita akan masuk kembali materi yang ketiga, yaitu fikih khutbah yang akan disampaikan oleh Dr. Abizal Emyati LCMA. Kemudian untuk agenda esok hari Ahad 20 November 2022, materi pertama atau materi keempat yaitu praktek penulisan materi khutbah oleh Dr. Abizal Emyati LCMA. Kemudian materi kelima praktek khutbah dan diskusi juga oleh Dr. Abizal Emyati. Kemudian break. Setelah break kita masuk kembali dengan materi praktek imam sholat plus diskusinya akan disampaikan atau dibimbing oleh Ustaz Muhammad Muslim MA. Insyaallah materi pertama akan disampaikan oleh Profesor Dr. Muhammad ARN ED, yaitu tentang karakter ideal dai milenial. Kami harapkan kepada seluruh peserta agar kalau nanti ngantuk-ngantuk izin langsung wudhu, atau ada saran-saran nanti di akhir setiap sesi boleh diberikan saran terkait pelatihan kita supaya maksimal berjalannya. Bukan hanya pertanyaan tapi juga saran ya. Demikian kami persilakan kepada Profesor Dr. Muhammad AR untuk menyampaikan pemaparannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man walah. Yang kami hormati panitia, Ketua Panitia Ustaz Muslim, anggota semuanya dan pengurus Dewan Dakwah Ustaz Ismi. Alhamdulillah para peserta semua pada hari ini. Kita ini semua calon bukan calon ya, ada yang sudah bagian sudah berkecimpung, apalagi calon bagian sudah melakukan tugas mungkin sampai 2 tahun 3 tahun, dan yang baru calon yang pemula, calon imam, calon khatib. Jadi sebelum kita lihat atau kita terjun ke lapangan itu, kita lihat dulu bagaimana sebagai persiapan itu apa yang Rasulullah buat. Misalnya yang pertama ini Rasulullah bagaimana sikapnya terhadap anak kecil, atau bagaimana Rasulullah menegur anak-anak. Dalam sebuah jamuan makan itu ada seorang anak yatim itu yang di bawah tanggungan Rasulullah. Ketika dia makan itu yang namanya anak-anak, tangannya ke sana sekali, ke sini sekali, ke situ ambil. Padahal kalau ada makan apa yang ada di depan, kan itu cara makan. Ada makan begitu dia, ambil apa yang ada di depan itu yang. Kalau jauh-jauh jangan, nggak usah bangun cari sana cari sini, jangan. Jadi gimana juga kalau boleh sama orang. Jadi Rasulullah itu bagaimana menangani anak itu? Rasulullah berkata, "Wahai anak, sebutlah nama Allah." Pertama apa? Baca bismillah dulu. Kemudian makan dengan tangan kanan. Dan makanlah dari yang dekat denganmu. Itu kalau kita mau lihat di hadis Muslim,
kitab Al-Ashribah, bab adab at-ta'am wasyarab wa ahkamuha. Itu ada bagaimana adab makan. Apalagi kalau sambil berdiri ke berjalan kan, itu enggak boleh. Kemudian itulah rupanya anak itu seorang anak yatim. Itu nama anak itu siapa? Umar bin Abu Salamah. Sehingga gara-gara itu mereka ajaran Rasulullah itu terbiasa. Misalnya kalau sudah makan jangan berdiri, ambil yang dekat, baca bismillah jangan lupa, baru makan. Dan kalau boleh ini kita jilat nih. Jari-jari ini kita jilat semua. Itu sunnah. Jadi jangan apa? Kalau kita seorang dai, jangan sampai apa? Duduk. Apa aku makannya? Ya. Itu kita. Kalau itu bahasa kita atau cara kita, mungkin anak besok mau makan ni lihat kita dari jauh, jangan ada orang itu. Itu artinya apa ya? Kita bukan berdakwah itu, menjauhkan orang dari kita. Itulah metodologi ya. Contohnya Rasulullah, bagaimana dengan seorang wanita yang wanita itu tidak kenal dia. Dia menangis di sisi kubur itu. Sedang apa namanya kalau sedang meratap di kuburan itu. Ketika Rasulullah lewat di sampingnya, kemudian Rasulullah bersabda, bertakwalah engkau kepada Allah dan bersabarlah. Wanita itu bukan terima kasih dia bijak kepada Rasulullah. Menyingkirlah engkau. Masa kita akan, berdiri sekejap. Sesungguhnya engkau tidak ditimpa musibah seperti yang musibah yang aku rasakan, kata wanita itu. Dia enggak tahu siapa itu yang tegur dia tadi. Itulah dasar wanita biasa kayak gitu. Seharusnya kan kalau ada yang tegur begitu, ketika dia bilang misalnya, bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah. Terima kasih, seharusnya kan. Terima kasih, saya juga akan mencoba untuk bagaimana bersabar dan bertakwa, kan itu. Kemudian dikatakan kepada mereka, ada orang yang mengatakan kepada orang wanita itu, kamu tahu tadi siapa yang negur kamu? Enggak. Siapa dia? Enak aja dia, aku sedang menangis di kubur, dia datang bertakwalah kepada Allah. Itu Rasulullah itu, Muhammad Rasulullah SAW. Baru terkejut wanita itu. Lalu apa? Dia datang jumpa. Kemudian wanita itu mendatangi Nabi SAW, tapi tidak mendapati orang yang menjaga pintu rumah beliau. Dia pikir kalau Nabi itu ada pengawal. Rupanya tidak ada pengawal. Lalu wanita itu berkata, aku tidak mengenalmu. Maaf, saya tidak kenal anda tadi. Maka Nabi mengatakan apa? Kesabaran itu ketika goncangan pertama. Goncangan pertama itulah mati kan? Goncangan kedua, akhirat. Itulah, cuma itu aja kata Nabi. Sesungguhnya kesabaran itu adalah ketiga goncangan pertama. Nah, kalau pertama sudah bisa kita atasi, kedua sudah mudah. Kan ada hadis Nabi itu apa? Apabila mati itu pintu gerbang akhirat. Kalau di dalam kubur itu kita sudah nyaman, secara otomatis akhirat juga akan mudah. Tapi kalau dalam kubur ini bermasalah, itu sampai ke akhirat bermasalah. Demikianlah rasa tawaduknya Rasulullah dan kelemah lembutannya kepada orang jahil. Dan beliau tidak menghukum orang yang terkena musibah itu. Seharusnya kalau kita bagaimana yang kita lihat biasa.
kita nasihat dia begitu, jawabannya itu, oh, monyong. Nasihat baik-baik. Bukan kau dengar, kau lawan. Kan itu kalau kita kan. Kalau kita lah. Tapi kalau Nabi enggak, ya sudah. Nasihat, ya sudah, pergi. Kemudian wanita itu sangat merasa malu ketika seorang memberitahukan kepadanya bahwa yang terjadi itu Rasulullah yang tadi. Sehingga wanita itu seakan-akan merasa seperti timba kematian ketika menerangi pintu rumah orang ini. Itu baru menyesal. Itu artinya kita bisa ambil kesimpulan, bila ada seseorang yang menegur kita, jangan cepat-cepat. Paling-paling kita lempar senyum saja kepada terima kasih. Kadang kita tidak tahu siapa yang tadi. Atau malaikat kadang kan. Sering di dunia ini ada malaikat-malaikat yang menyerupakan diri seperti manusia. Saya membaca sebuah buku Walking on the Air, berjalan di atas udara. Seorang wanita Australia masuk Islam. Dia sudah mempelajari Islam. Amatullah Armstrong nama dia ketika masuk Islam, balik Amatullah Armstrong. Salah satunya dia yang menyebabkan masuk Islam dia pergi ke Turki, dia pergi ke melihat masjid dekat Hagia Sophia itu ada masjid satu. Dulu Hagia Sophia baru kemarin tahun yang lalu. Baru lalu dia jadi masjid. Dulu dia museum. Sebelahnya ada masjid satu. Masjid Sultan. Dia lagi lihat-lihat masjid itu indah kali. Tiba-tiba datang seseorang datang membawa Quran terjemahan Yusuf Ali itu. Orang itu pakai serban, pakai putih, baju putih, baju jubah. Dia tanya, is this you are looking for? Apa engkau ini yang engkau cari? Oh ya, diambil Quran itu, great. Ya, kagumnya, ya sudah. Artinya balas kita kata, Allahu Akbar, bagus sekali ini. Jadi setelah itu dia karena kagumnya dengan Al-Quran, dia mau balik, mau terima kasih kepada orang tadi. Dia balik, nggak ada lagi orang itu. Siapa orang itu? Biasa bisa jadi malaikat. Makanya malaikat itu ada bersama kita kalau kita mungkin sudah keterlaluan. Misalnya kalau kita ada orang minta sedekah, kita hardi, kita macam-macam, nanti datang satu saat akan datang lagi orang yang mencoba kita. Itu maka ketika ada orang yang menegur kita, terima kasih aja lah. Atau sama juga dengan ada orang yang minta sedekah. Misalnya saya sering juga tuh, tapi bukan menghardi. Karena ada orang selalu minta sedekah, sudah lama dia. Enggak siap lagi dayah ini ya. Ada orang yang buat dayah itu. Enggak siap dayah pun lama sekali sudah lihat. Oh ya. Di mana dayah itu? Kan kalau nggak ada badan dayah kan bisa ke sana. Kenapa dengku pergi ini? Kasihan. Sebab kan dalam Islam tangan di atas al-yadul ulia khairum min yadis sufla. Kan dengku tahu itu. Malah sekarang di ada tempat pinggir jalan tu ada tempat ambil sedekah. Padahal nggak boleh itu. Dengku itu tidak memahami hadis ini. Padahal tak perlu itu. Malulah kita. Yang paling banyak Aceh Utara. PD ada satu di daerah Padang Tinggi. Malulah kita itu. Macam sedekah kayak itu. Memang kalau ada orang minta sedekah, fa amma sa'ila fala tanhar. Bila ada orang yang minta-minta, jangan dihardi. Tapi saya sering itu, bukan hardi, memberi pelajaran. Kemarin saya pergi ke gedung, makan durian durian martabak durian. Datang orang itu, sedekah baca, kanya tak buka dayah, lele dayah pun. Itu ada anak saya tu, kajuk pendek macam. Ke mamak je. Alhamdulillah. Ya Allah ya Tuhan, Nabi pun kaya orang yang tengku. Jangan doakan saya kaya Allah itu. Doa aja tengku yang berkaya long balik kau minta piang kedai.
Oh, menan ah. Oh, menan. Ilong ada hanan munmuai don, yang sedekah ka kujuk. Tetap kegiatan oleh Allah. Mamben bagi doa. Sebab pernah kejadian. Ada seorang peminta-minta di kawasan sini. Dia sewa rumah. Lejut sedekah leonyan. Ya Allah, ya Tuhan, Nabi berkaya orang rumahnya. Kata orang itu, jangan berdoa untuk orang punya rumah ini. Saya sewa rumah dulu. Itu kan doa. Saya kalau ada orang cari sedekah itu. Tapi kalau anak-anak saya langsung nggak kasih. Kalau anak-anak saya kasih ini. Saya tanya aja, kamu ngaji nggak? Sekolah nggak? Karena sekarang kalau di Aceh tidak ada anak-anak yang tidak ada sekolah. Ini ingat ya. Tidak ada sekolah. Semua anak yatim semua ditampung. Semua ada yang tampung. Kalau enggak, bawa ke tempat kita. Anak buah pun sana pun semua anak yatim tu. Boleh tampung. Maka enggak ada lagi. Kecuali itu anak-anak itu ada orang yang pakai suruh minta sedekah. Maka kalau anak-anak boleh kita apa namanya? Ya, mana pergi sana. Pergi ngaji sana. Dan dia tak ada. Bayang doa itu kadang malaikat. Kemudian orang itu sangat masa malu ketika seorang memberitahukan kepadanya bahwa yang tadi itu adalah Rasulullah. Ini kalau sudah macam ini enggak enak lagi. Mengurut dada kemudian. Itu apa? Karena penyesalan selalu datang terlambat. Maka kita jangan sampai penyesalan. Ketiga, menghadapi orang yang berbicara dalam salat. Bagaimana kita kan ada orang kita yang salat saya kadang enggak sah salat. Kenapa enggak sah salat? Ada orang samping saya, asyhadu an la ilaha illallah, syana Muhammad. Ketika sudah sampai pada innaka hamidum majid, yang kat tengah. Kalau ada saya di samping, Allahumma ghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma alantu wa ma asyraftu wa ma anta alamu bihim minni antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta. Allahumma inni a'udzubika min azabin nar wa azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinika wa ala dinika subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kalau ada saya di samping mereka, saya ingin memperdengarkan kepada mereka. Artinya jangan membesar suara. Kalau besar kenapa situ? Sebab ini kami di masjid kok sudah habis. Oh, rupanya ada lain ya setelah itu. Itu saya kadang-kadang enggak sah salat. Palak kali itu. Allahu Akbar. Bismillah. Kalau memang suka itu depan sana jadi imam. Betul enggak? Makanya dalam salat itu jangan besar suara. Itu kalau di imam ke di masjid tolong jangan menyaringkan suara kan gitu kan. Mengganggu orang. Apalagi kalau hari Senin Kemis. Senin Kemis ada orang yang puasa. Tapi malamnya tidak minum susu sikit. Kalau nggak minum susu. Kalau kita puasa. Apalagi nggak makan. Itu bau mulut. Coba bayangkan kita di kiri kanan. Ini pasti orang ini kena keciprat baunya. Orang kan mengganggu. Maka kalau kita berbau mulut. Jangan buka mulut. Mau kalau yang orang nggak bisa. Bau mulut, maka Nabi mengatakan, kalau kamu mau salat, pakai siwak. Karena siwak itu tidak akan bau mulut kalau kita pakai siwak. Atau syak. Itu kalau kita. Supaya apa? Kalau saya dulu kali sering. Kalau salat dulu, salat asar, yang saya sering pakai ini. Kalau salat zuhur sama asar, sama apa? Orang entah dari mana-mana pulang, ini tengok juga Allahu Akbar. Bau itu kiri kanan. Kan Islam bagus sekali itu Nabi mengatakan, kalau kamu jangan mendatangi salatku kalau kamu makan bawang putih dan bawang merah. Artinya orang makan durian itu Allahu Akbar. Itu sana pergi salat, jangan tinggal sendiri di rumah kamu. Atau kita berbau, kan bau selalu kita ini bau ini. Belum mati sudah bau, coba lihat. Makanya kalau salat tu, masa ni bau jauh-jauh lah sana nanti. Kan konsep Islam bagaimana? Kalau kamu mana salat, maka pakai bau harum, minyak wangi. Dan jangan lupa bersugi. Kan itu konsep Nabi. Supaya apa? Tidak orang di samping kita nyaman. Itulah Islam.
Ada orang Imam Muslim meriwayatkan dari Muawiyah bin Abi Al-Hakam bin Al-Hakam As-Sulami, dia berkata, ketika aku sedang salat bersama Rasulullah, tiba-tiba salah seorang yang bersin, ada yang bersin, pergi, subhanallah, ya alhamdulillah, ya hadikumullah. Lalu dia itulah orang itu, dia bersin mengucapkan, ya alhamdulillah. Apa urusan itu dalam salat itu? Lalu para jamaah, orang yang menurutnya. Aku berkata lah mati tu. Alangkah malangnya ibuku, apa urusan kalian memandangku dalam salat? Kemudian mereka mulai memukulkan tangan. Jalan kan, sama kalau imam menafikan begitu, Pak. Asal jangan ngomong. Mereka memukul paha-paha mereka. Ketika aku melihat mereka berusaha membuatku diam. Ketika tengok, diam. Ketika selesai salat, maka demi ayah dan ibuku sebagai pesubusan, aku tidak pernah mendapati seorang pendidik sebelum dan sesudahnya yang lebih baik didikannya selain beliau. Tapi Nabi enggak menghardik dia. Kalau kita imam biasa, begitu ada yang salah, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Siapa yang ngomong besar-besar tadi? Begitu. Macam-macam kalau ada di ulai kahwin tu kadang-kadang habis Assalamualaikum, Alhamdulillah. Tu ulai kahwin ada beberapa orang. Kayaknya satu orang saya tegur setelah itu, Pak, kenapa selalu habis Assalamualaikum, saya tegur Alhamdulillah. Alhamdulillah saya sudah menyelesaikan salat. Oh gitu. Orang bukan begitu, bukan seperti Bapak. Kita maunya mati dalam salat, bukan Alhamdulillah. Oh. Dia sunnah sendiri dia buat tu. Memang itu benar, boleh kita kerana dia baik. Tapi kalau semua orang itu mengucap ini apa? Buat sunnah baru kan? Macam-macam. Demi Allah, beliau tidak menghardikku, itu Rasulullah. Tidak memukulku dan tidak mencelaku. Beliau berkata, sungguhnya salat ini tidak pantas di dalamnya sesuatu pun dari ucapan manusia. Kata Nabi. Salat itu hanyalah tasbih, takbir, dan bacaan Quran. Kan itu salat kan? Allah Akbar, Allah liman hamidah. Atau baca Al-Quran. Itulah salat tiga unsur. Orang misalnya sedang bersin, ya bersin, itu di luar salat. Jadi ini bagaimana kata Nabi. Tapi orang lain sudah menegur. Kamu dengan salat lagi ni. Kamu ini apa itu? Kamu ngawak salatnya. Sama juga di salat sering di BPKP. Itu ada sekali anak muda satu. Anak muda itu kan kadang kami sudah sujud sana. Sudah duduk. Dia masih rukuk. Bagaimana saya tegur? Enggak tahu saya tegur. Berarti kan dia enggak salat jemaah kan? Enggak salat jemaah dia. Imam kita sudah duduk dua antara sujud, dia baru rukuk. Coba lihat. Kalau begitu caranya, jangan salat berjamaah lah, salat sendiri. Kalau kita sudah salat berjamaah, artinya kita ikut imam kan? Apa yang imam sudah lakukan? Kan itu yang kita buat. Ini imam sudah ke sana, dia masih di atas. Allahu Akbar, baru ini. Tapi saya enggak berani itu. Paling-paling saya lihat dia begini. Supaya dia minta sesuatu saya, tapi saya enggak. Berarti anak ini enggak belajar salat jamaah. Dia fikir salat jamaah itu imam harus tunggu dia. Nah, itulah sampai begitu. Makanya kalau imam sudah rukuk, rukuk. Kan coba lihat dalam hadis. Idza faqabbala imam faqabbiru. Kan begitu. Apabila imam sebut takbir, maka takbir kamu. Fasajadu. Kalau imam sujud, maka sujud. Bukan di atas masih Amin Allahu liman hamidah. Bukan. Itu bukan salat jamaah namanya. Kenapa kalau orang yang sering begini jadi imam aja? Ada juga jadi imam. Saya sering ni di satu tempat. Sering kali. Imam itu memang semua hafiz Quran. Bagus itu. Saya enggak sanggup lagi berdiri ini. Saya kalau ada salat baca surah As-Sajdah pun hampir enggak bisa berdiri lagi. Tapi sekarang saya coba.
Tapi kemarin dulu ada seorang mahasiswadi itu di samping saya, hendak siapa. Dia nggak bisa bangun lagi. Umur baru 17 tahun. Dua diuk dengan siapa? Samping saya kemarin bagi siapa? Baru boleh tahu rumah. Ada kan yang pakai ridak. Kenapa dia nggak bisa bangun lagi? Apa sakit kaki? Saya aja yang sudah nggak bisa, insyaAllah. Saya begini, dulu saya duduk pada kursi, sekarang nggak mau duduk lagi. Saya kenapa? Ya Allah, kalau mau saya mati dalam saya, ya nggak apa-apa, mati aja. Jatuh. Tapi ada satu tempat ni yang saya selalu datang ikut itu. Ada imam itu. Dia urung dulu dari tabligh, pindah ke bagian yang satu lagi, kumpulan satu lagi. Tapi dia baca ayat panjang kali. Sudah bilang semua orang, bilang sama dia, di belakang ada orang yang tua, beberapa orang, nggak sanggup tu baca. Sekarang mungkin sudah sampai ke tengah, sekarang dipotong. Tak sanggup. Karena kan, Nabi kan pernah bertegur. Pernah ditegur sekali, ya Rasulullah, saya nggak mau lagi pergi solat jemaah. Kenapa? Panjang-panjang kali ayat. Ditegur. Akhirnya nggak boleh. Kalau misalnya diadi boleh panjang-panjang itu. Sampai Al-Baqarah pun boleh. Kerana anak muda semua. Kecuali kemarin yang tua satu orang. Akibat dari sikap Rasulullah terhadapnya yang tidak menunjukkan kemarahannya dan mencelanya, akhirnya keluarlah pengakuan darinya, ya Rasulullah, aku baru saja kembali dari era jahiliyah. Hingga Allah mendatangkan Islam ke dadaku, sesungguhnya di antara kami ada orang yang mendatangi dukun. Kan gara-gara itu artinya terbongkar lagi masalah. Apa masalah? Ya Rasulullah, kami baru masuk Islam sebenarnya. Tapi ada kawan-kawan yang masih pergi ke jumpa dukun. Maka Rasulullah menjawab, janganlah engkau pergi mendatangi mereka dan juga jangan mengakui beberapa kesalahan yang masih diperbuat oleh orang-orang yang sudah masuk ke dalam Islam. Ya Rasulullah. Demikianlah pengakuan Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami, sehingga semua Rasulullah tidak ia lakukan lagi dan didakwahkan kepada kawan-kawannya. Kan sama seperti gini, cok. Waktu puasa itu Nabi nggak bilang-bilang sama sahabat, kamu jangan bercampur dengan isteri. Nggak bilang. Nabi bilang puasa, kita harus puasa dari segala bentuk. Datang orang dari Badui kampung-kampung. Ya Rasulullah, ini kan bulan puasa. Ya. Boleh enggak mendatangi isteri-isteri pada bulan puasa? Enggak boleh, haram itu. Kami selalu itu. Itu para sahabat dengar itu. Pelik Ali, Abu Bakar, Umar kan. Ada. Gara-gara kamu pakat. Kenapa kau tanya itu? Makanya kecualian, ada enggak hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali? Jarang kali. Karena orang ini enggak mau bertanya. Karena bertanya udah tambah hukum. Yang tanya siapa? Itu orang jauh. Kami selalu melakukan itu di bulan puasa. Kalau gitu bayar fidyah. Bagaimana bayar fidyah? Puasa 3 bulan duduk rumah enggak sanggup ya Rasulullah. Itu gara-gara itu enggak sahabat enggak tanya lagi, rupanya enggak bisa. Begitulah Rasulullah. Kemudian sikap Rasulullah terhadap orang Badui yang kencing di dalam masjid sehingga para sahabat berkata, berhenti, ini masjid tahu. Allah dengan bahasa kasar lagi kadang. Jangan kurang ajar sini, ini masjid. Tapi Nabi enggak bilang apa-apa. Jangan hentikan dia, biar aja. Bawa itu. Tahukah kalian apa yang terjadi? Akhirnya dia mengucap 2 kalimah syahadah. Kalau para sahabat udah saya pedang tadi. Ini siapa itu yang kurang ajar? Masjid dulu bukan yang masjid sekarang. Mana ada ini pasir itu masjid. Sikap sunnah orang jadi akhirnya apa? Dia masuk Islam gara-gara tidak ditegur Rasulullah. Kan hadis itu kan sering begini. Rasulullah memanggil dia, sini. Kamu dari mana? Musa dari sana, dari Maheng. Atau dari apa? Dari ujung salib sana. Tahukah kamu ini apa? Nggak tahu ini apa tempat ni?
Ini masjid. Apa itu masjid? Masjid tempat ibadah orang Islam dan ini tempat suci. Coba lihat. Tapi nggak ada WC di sini, nggak ada apa. Dia nggak boleh. Jadi saya sudah melakukan itu gimana? Ambil air, siram semuanya. Siram. Setelah itu, engkau bagus sekali akhlakmu. Akhirnya Badui itu masuk Islam. Kalau suruh bangsa sahabat mungkin nggak masuk Islam. Sahabat udah merepet, udah mengambil pedang. Itu kalau Nabi, dia masuk Islam. Besok jangan lagi di sini kalau mau kencing ya. Dan kalau kencing pun disiram dan dibasuh itu. Ini bagaimana sikap Nabi. Kemudian Rasulullah seorang pemuda yang datang kepadanya, saya mau berzina, kata pemuda itu. Saya mau berzina. Saya mau berzina. Itu dalam sebuah hadis lain disebutkan, panggil Nabi. Siapa yang saya dengar tadi mau berzina? Saya. Okey, enggak apa-apa. Boleh enggak kalau saya mau zinai ibumu? Oh jangan, marah saya. Atau boleh saya zinai istrimu? Jangan, aku habisin kau. Boleh enggak saya zinai adik perempuanmu? Jangan. Nah, sekarang coba lihat, kamu mau berzina dengan siapa? Dengan perempuan itu, mungkin adik si Fulan atau anak si Fulan. Kalau dia lihat pasti marah. Sekarang mau berzina lagi, dengan siapa mau berzina? Dengan bibimu? Enggak. Akhirnya kalau begitu, hentikan itu. Jangan lakukan. Ya, didoakan oleh Nabi, ya Allah selamatkan pemuda ini, selamatkan kemaluannya, dan selamatkan imannya. Akhirnya dia menjadi orang baik. Itulah sikap Rasulullah, bagaimana seorang pemuda yang begitu beringas, tapi bisa didinginkan. Kemudian sikap Rasulullah terhadap seseorang, yaitu Salamah bin Syakh Al-Ansari yang menggauli istrinya sebelum membayar kafarah dihar. Akhirnya dia bertanya kepada Rasulullah. Rasulullah bertanya kepadanya hingga 3 kali. Apakah benar melakukannya? Ia menjawab dengan jujur bahwa betul ya Rasulullah. Telah menjar istrinya. Kemudian Nabi bersabda kepadanya, kamu harus memerdekakan budak. Dia menjawab tidak sanggup. Budak kalau Quran memerdekakan budak berapa? Dulu kan 100 unta. 100 unta itu kalau sekarang 100 Mercedes. Pada sebuah Mercedes, takkanlah semiliar. Kalau 100 miliar, 1 triliun kan. Sanggup memerdekakan budak, silakan. Begitu Rasulullah tanya, mana sanggup memerdekakan budak? Enggak sanggup Rasulullah. Kamu puasa 2 bulan berturut-turut. Dia jawab juga, tidak sanggup ya Rasulullah. Puasa 2 bulan berturut pun enggak sanggup. Karena kejadian ini pun terjadi di bulan Ramadan. Kemudian Nabi berkata kepadanya, bersedekahlah kalau enggak. Dia menjawab, demi Allah yang mengutusmu dengan benar, kami telah melalui malam-malam kami dengan keadaan lapar. Itu kan melawat saja kan. Sudah gatian, beruakai dong. Sudah beruakai, gatian dong. Bayangkan. Ini juga ini orang ini. Isu bayar budak, nggak sanggup. Tapi buang maksiat mau. Kemudian suruh puasa betul, itu pun tak mau. Isu bersedekah. Bahkan dia malam mana berjubu. Apa suruh sedekah? Malam, udah berapa? Dia telah melewati malam-malamnya dengan keadaan lapar. Tapi kalau sebuah maksiat mau sempat. Jadi kemudian Rasulullah apa bilang? Apa katanya? Pergilah ke Bani Zuraik yang membayar zakat, karena yang terkenal pada waktu di mana Bani Zuraik itu kaya-kaya semua. Dia ada mengumpul zakat. Kalau ada orang-orang yang tidak mampu datang ke sana. Jadi Nabi suruh pergi ke sana. Katakan kepadanya agar ia memberi zakat kepadamu. Kemudian berilah makan kepada orang sebagai kafarah bagimu dan selebihnya untuk kamu, keluarga. Itu dia datang ke sana, ke solusi Rasulullah. Waktu dia bilang, saya sudah datang oleh Rasulullah ke sini, gini. Itu dia kasih jatah dia. Lalu baru dengan itu beri makan orang, tinggal kepada dia sikit. Itu solusi.
713 terhadap Sumamah bin Utsal. Ini yang paling dalam apa? Yang dalam sejarah Islam, Sumamah ini kita bisa lihat ini kan Sumamah ini kalau kita lihat dalam sejarah Islam, dia salah seorang dari kepala suku Bani Hanifah. Kita lihat mana dia. Ini kejadian ini Sumamah bin Utsal, dia adalah seorang badui dari Najd. Dia adalah pimpinan Bani Hanifah. Pada suatu hari Rasulullah mengutus pasukan berkuda ke wilayah Najd. Nah itu jauh dari Madinah. Satu hari satu malam lah. Kita paham bahwa antara Madinah dan Najd lah lumayan jauh dan harus menempuh dalam beberapa hari perjalanannya. Sangat berbahaya karena medannya yang menyeramkan, perbedaan cuaca sangat ekstrim itu di luar Madinah itu. Namun pasukan berkuda siap menjalankan aksi ini karena perintah Rasulullah dan tiba di tempat yang ditentukan untuk melakukan tugas suci, yaitu berdakwah, menyebarluaskan ajaran Islam. Jika terhalang maka harus mengambil solusi terakhir, yaitu perang. Tugas mereka yang dikirim Rasulullah itu dakwah, bukan perang. Tapi kalau sudah mengganjal, itu lawan. Setelah tugas selesai, mereka kembali ke Madinah. Dalam perjalanan pulang, pasukan Islam membawa pulang seorang tawanan. Dan pimpinan Bani Hanifah, Sumamah bin Utsal. Nabi agak sedikit kesulitan dengan Bani Hanifah ini. Karena dengan seorang Sumamah saja bisa membunuh beberapa pasukan Islam. Dia telah membunuh, tapi ditangkap. Oleh karena itu, semua harus diamankan karena ini seorang tawanan keras kepala dan sangat berpengaruh dalam kapilahnya, dan juga dikenal oleh penduduk Arab akan kekejamannya terhadap kapilah yang melintas daerah. Orang Mekah itu kalau dia mau pergi ke Syam, dia harus melintas daerah itu. Dan sampai di sana dia pasti di bahasa sekarang apa nama bahasa waktu konflik apa nama itu? Diperiksa itu apa nama? Dihentikan mobil tengah jalan, apa nama itu? Periksa geledah lo, periksa KDP lo. Razia. Ya razia bahasa mentereng itu. Apa namanya ada kedua lo. Pada suatu hari Rasulullah pergi ke masjid dan memantau keadaan sekitarnya dan juga melihat Sumamah yang diikat di dalam Masjid Nabawi itu. Di salah satu siang, dan ia paling kuat. Semua diikat semua, kaki ikat, tangan diikat, semua diikat. Kan dulu nggak ada tahanan, nggak ada tempat penjara kan, diikat ya. Rasulullah menghampirinya dan bertanya, bagaimana keadaan keputusanmu wahai Sumamah? Dia menarik nafas panjang dan memberanikan diri menjawab dengan berteriak sangat keras, baik Muhammad, jika engkau membunuhku berarti engkau telah membalas dendammu. Jika engkau memaafkan aku berarti engkau membebaskan orang yang akan berterima kasih kepadamu. Itu soal lantang. Kan tapi jika engkau meminta harta maka mintalah sesemaumu atau sesukamu. Lalu ia terdiam. Itu ya. Dia diikat dalam keadaan diikat. Namun Rasulullah tidak tergiur dengan tawaran Sumamah tentang harta dan hadiah. Dan tak pula mendapat pujian dari seseorang yang akan membebaskannya. Tapi Rasulullah mau bagaimana ia bisa menerima Islam sebagai agama petunjuk. Keesokan hari Rasulullah datang lagi. Tanya lagi. Jawaban itu juga. Tiga hari dia tanya oleh Rasulullah. 3 hari itu jawabannya. Dan hari keempat,
Ini kan hari keempat juga ditanya juga. Jawapan dia tak betul. Dan enggak apa kata Rasulullah. Dia panggil semua sahabat. Ini Sumamah, saya sudah tanya beberapa hari, jawabannya itu juga. Hari keempat itu juga. Bagaimana para sahabat? Sahabat bilang apa? Kita pencung je ya Rasulullah. Mana lain sahabat. Sahabat kalau tak sedikit, pencung je. Tapi Nabi enggak memutuskan secara gegabah itu. Kemudian Nabi memiliki ilmu jiwa ni. Biasanya orang-orang yang paling berat menghantam Islam, paling anti, itu Umar contohnya. Khalid bin Walid, itu sudah contohnya. Amr bin As, yang paling gigih memerangi Islam, tapi contohnya itu. Sehingga apa keputusan Nabi? Pikir ini kalau orang keras, jangan dilayani dengan keras. Kalau keras, dia dimulai dengan kelembutan. Orang tidur bagaimana dilayani? Dengan bantal. Ya. Kalau orang sudah tidur begini, bagaimana? Bantal, kasih bantal. Kalau kamu bagaimana? Orang tidur bagaimana kamu layani? Bantal. Air satu drum. Kemudian setelah Rasulullah mempertimbangkan, hingga akhirnya keputusan tentang semua diambil oleh Rasulullah dengan akurat dan pasti. Apa? Ya? Lepaskan Sumamah, kata Rasulullah. Buka semua tali yang mengikatnya atau yang membelenggunya. Biarkan dia pergi. Lepaskan dia. Nah, itu keputusan. Dengan demikian Rasulullah telah memperlakukan tahanannya dengan baik dan manusiawi. Nah, sekarang kau bebas, kata Rasulullah. Pergilah ke mana saja engkau mau dan lakukan apa saja yang kau sukai. Ya. Jadi Sumamah terus pergi ke tempat air. Enggak jauh dari masjid ada tempat air. Dan mandi, sekalian membersihkan pakaiannya. Nah itu ya kembali masuk ke dalam masjid. Orang enggak itu lagi. Dia pikir pasti dia lari menuju kampungnya. Masuk ke masjid perlahan dan dia pergi menjumpai Rasulullah SAW yang berada dalam masjid. Apa dia bilang? Para sahabat sudah kejut semuanya ini. Apa yang kejadian ini berikut ini? Sumamah sudah masuk lagi ke masjid. Dia pasti melarikan diri bukan ke masjid. Dia pasti pulang ke kampungnya. Seorang sahabat berdiri dan bertanya, apa maksudmu kembali lagi ke masjid ini, wahai Sumamah? Sumamah tidak menghiraukannya dan langsung angkat bicara dengan suara lantang tengah keheningan para sahabat yang menyaksikan kejadian tersebut. Kemudian Sumamah berkata, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan sungguhnya Muhammad adalah Rasulullah. Kalau kita bunuh dia tadi, coba bayangkan. Kalau kita sudah bunuh dia tadi, habislah semua riwayat kan? Habis. Tapi kalau dengan kita melakukannya dengan baik, dia mengucapkan di bawah lima. Dan dia kepala suku. Bayangkan. Lalu berubah masjid menjadi hening. Dan mengucapkan Allahu Akbar, takbir semuanya. Kemudian apa kata Sumamah? Wahai Rasulullah, wahai Muhammad, demi Allah dahulu tiada orang yang paling aku sukai di bumi ini. Kecuali wajah engkau. Tapi sekarang wajah engkau yang paling kusuka, kucintai. Dahulu tidak ada bumi yang tidak ada agama yang aku paling benci. Sekarang agama inilah yang agama kamulah yang sekarang yang paling sukai. Dan juga dulu negara yang paling kucintai Madinah ini. Sekarang sangat mencintainya. Kemudian Rasulullah wajah Rasulullah, bayangkan demi pengakuan seseorang itu. Kemudian apa kata Sumamah? Ya Rasulullah, berikan. Dia lihat ada kenderaan Rasulullah itu unta.
Rasulullah, boleh enggak saya pakai itu, saya mau umrah. Oh silakan. Silakan. Terus dia pergi umrah. Kata para sahabat, ya Rasulullah, kenapa membiarkan Sumamah satu orang dia pergi? Nanti takut nanti dia dibunuh. Tak, Rasulullah. Enggak berani dia bunuh tu. Orang Mekah semua kenal dia. Ketika sampai di Mekah, dia ada orang-orang Mekah langsung menemani dia, menyambut dia. Aku tawaf. Dia lihatlah orang-orang Mekah tu, buat tawaf semua lain sekali. Kayak tawaf mengikut Muhammad. Dia datang Uzah itu kadang dia enggak peduli lagi. Kayaknya dia tanya, Sumamah, kok lain kali cara kamu tawaf? Ya, saya sudah tawaf ikut Muhammad. Kamu enggak ada lagi di agama ini memang? Enggak. Orang Makkah sudah mulai ngomong-ngomong, enggak enak lagi. Sekarang saya bilang sama anda, orang-orang Quraisy, saya sudah ikut agama Muhammad sekarang. Dan kalau anda mau, silakan ganggu saya. Dan saya tidak akan balas sebelum ada perintah Muhammad. Orang Makkah enggak boleh. Karena dia dah tahu bagaimana kemampuannya. Itu kalau orang-orang Makkah datang itu ke Syam, pasti melewati daerah. Itu semua digeledah. Kalau enggak bayar blast tank itu habis ya. Akhirnya dia pulang ke Madinah. Ya Rasulullah, saya pulang ya. Silakan pulang. Islamkan semua orang-orang di Najd. Ketika sampai di sana, semua orang diislamkan. Seluruh Najd diislamkan oleh Sumamah. Karena dia bos. Kemudian, tapi pekerjaan seperti biasa. Asal ada yang melintas, kita geledah dia. Apalagi orang Quraisy. Quraisy itu hingga Mekah lapar. Ketika sampai orang Quraisy itu, apakah dia waktu pulang atau waktu pergi, geledah. Ambil semua barang orang Quraisy. Hingga semua tak ada apa-apa orang Quraisy. Pulang ke kampung sana. Anak-anak orang tua lapar semuanya. Kan tak ada barang yang kena stop kan. Di stop semua. Akhirnya orang-orang Quraisy datang ke Madinah jumpa Muhammad. Wahai Muhammad, kami ini, kamu kasihanlah saudara-saudara kamu yang ada di Mekah. Ada yang kecil, ada yang tua. Jadi apa masalah kata Nabi? Sekarang diblok semua oleh Sumamah. Maka Sumamah kan anak buahmu. Kita orang Mekah mati kelaparan semua ini. Kalau gini caranya. Perdagangan sekarang diblok. Akhirnya Rasulullah buat surat ke Sumamah. Jangan lagi kau tahan orang-orang itu, kasihan yang akan mati. Semua tahu. Oleh itu baru dihentikan. Coba bayangkan. Itu seorang, makanya kalau dalam Islam itu, kalau kita berdakwah. Kalau berdakwah di negeri Batak itu mudah. Cari je kepala sukunya siapa. Kalau kepala sukunya sudah mau masuk Islam, lain sudah. Marganya siapa. Siapa yang paling hebat di sana. Atau kalau di Papua kayak itu juga. Ustaz Fadlan itu, cuma ribuan dia Islamkan, dia cari pendekatan kepada kepala suku. Nah, kalau kita berhasil, alhamdulillah. Coba bayangkan, satu orang kita Islamkan, coba bayangkan, bisa bersyahadat, bisa baca Al-Quran, bisa salat. Berapa saham kita? Coba lihat berapa saham kita. Dengan kita, dia bisa salat, bisa berzikir, bisa bertakbir, bisa semuanya. Artinya sama dengan orang azan. Dengan kita azan banyak kali orang salat. Dengan sampai kita itu banyak yang terpetunjuk. Coba bayangkan berapa gaji kita dia sama Allah. Nah inilah. Oh jangan fikir saya ini harus ini. Jangan. Jangan fikir saya nanti sudah jadi kiai saya baru berdakwah. Jangan gitu. Ada dua pendekatan. Boleh juga saya jadi kiai. Tapi biasa setelah jadi kiai tinggal ini saja. Orang bawa duit, bawa mobil, bawa ini, bawa itu. Tapi coba lihat, kamu lihat. Umar, Abu Bakar setelah dia mengucap kalimah syahadat, langsung dakwah. Hartanya dia habisin. Umar begitu juga. Mengucap dua kalimah syahadat, langsung di babak belur dia di depan Kaabah. Itu dakwah. Siapa? Hampir semua itu. Utsman bin Maz'un, Bilal bin Rabah, Ammar bin Yasir, Sumayyah ibunya. Setelah mengucap, langsung berdakwah. Apa dakwah? Panggil orang, saya sudah ikut agama Muhammad. Itu dakwah. Gara-gara mereka syahid itu, makanya kita eksis sekarang. Kalau enggak syahid mereka,
yang diakses. Maka dalam berdakwah itu akhlak kita kedepankan. Saya kecewa juga. Ada beberapa bulan kemarin mendidik dai-dai perbadasan yang sudah itu. Anak kita juga. Anak kita tidur di Dewan Dakwah, kita buat pelatihan, salat subuh telat. Coba bayangkan. Itu kecewa itu. Artinya saya gagal. Saya dan kawan-kawan gagal mendidik anak-anak ini. Masa sih? Salat subuh telat. Berarti kalau dia di sana di kampung bagaimana? Katakanlah kalau misalnya di Pulau Banyak atau Pulau Banyak Barat. Berarti kalau dai ini enggak bangun, berarti enggak jalan salat kan? Kalau itu macam, maka jangan jadi dai lah. Jadi pulang kampung buruh kasar aja itu. Lebih enak tu. Maka sebab apa? Dai itu kita mau sebagai contoh kepada orang, bukan orang sebagai contoh kita, ingat. Ada juga anak-anak kita yang saya bilang jangan apa kalau mau berat sekali nggak bisa lagi nikah aja, nikah nggak mau, tapi bawa anak orang, gimana itu? Anak perempuan orang. Yang memalukan kita. Saya termasuk malu juga. Dewan Dakwah juga termasuk malu. Karena kita ingat kepada surah As-Saff. Ya ayyuhalladzina amanu lima taqulu ma la taf'alun. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Tu. Kita bilang ini, tapi ketika dalam tataran praktek kita, sebab kalau kita salat Isya pada waktunya berjamaah, salat malam itu enak, mudah. Kalau kita selalu salat malam, salat subuh itu tak malas kita, pasti pada waktunya. Ini kalau salat Isya entah kapan-kapan, malam begadang, setelah itu salat malam tak pernah. Subuh ya, jam 7. Itu bukan lagi subuh, syuruk itu. Duha. Kalau ini model, maka berhenti aja dari calon-calon dai. Karena kalau calon dai itu tangguh, istiqamah. Oke, sampai di sini. Demikian dulu. Kalau ada pertanyaan silakan. Ada yang mau bertanya? Atau tambah juga boleh juga. Ada, silakan. Ya, terus. Apa itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini perwakilan dari YAD Aceh. Saya ingin bertanya terkait dai, sifat atau sikap seorang dai. Bagaimana sikap dai terhadap mad'u yang fanatik terhadap golongannya dan menolak golongan lain. Misalnya, ketika kita berdakwah di suatu tempat, mereka enggak mau menerima pemahaman lain pemahaman yang mereka dapati dari tengku-tengku mereka. Kemudian yang kedua, bagaimana kita memahami Islam wasatiyah yang sesungguhnya. Karena sekarang kalau kita lihat mereka mengatakan, ada yang mengatakan Islam wasatiyah itu maksudnya ketika ada kelompok yang tahlilan ikut tahlilan, ketika enggak gitu. Ketika ada kelompok yang kunut ketika enggak gitu kan. Lebih ke arah fikihnya gitu kan. Itu bagaimana kita memahami Islam wasatiyah yang sesungguhnya. Oke, bagus sekali pertanyaannya. Ini yang terjadi di apa sekarang di Jatinegara paling parah itu. Sebagian daerah ini semuanya karena
fanatik itu kan, kenapa orang menjadi fanatik? Karena gurunya satu orang. Supaya kita, saya dulu orang fanatik ini, paling berat fanatik. Kalau nggak ada salat subuh itu, nggak ada kunut subuh, saya bilang itu nggak sah salat, sesat. Karena diajarkan oleh guru saya waktu dulu. Tapi ketika saya terus belajar banyak guru, banyak tempat, sehingga saya nggak fanatik lagi. Fanatik kepada tauhid Allah itu boleh lah. Satu-satunya Allah itu, nggak ada yang lain. Maka kita dianjurkan, Imam Syafi'i itu 600 gurunya. 600. Sufyan Tsuri 300 gurunya. Kalau kita banyak guru, kan banyak masuk ke kepala kan, ke hati kan. Sehingga, oh begini, lalu tidak akan cepat-cepat menyalahkan orang. Maka orang-orang yang demikian, berikan pencerahan dulu, berikan kasih buku, atau panggil ustaz-ustaz lain yang agak itu, ikut semuanya. Kalau berarti orang, kalau banyak pencerahan, dia akan berbeda, berubah. Kenapa dia harus begini-begini? Karena itu aja yang tahu. Ikut guru itu. Lihat kalau misalnya orang Dayah. Dayah itu begitu dianggap. Tapi ketika dia sudah keluar dari Dayah, pergi sekolah di tempat lain, atau sambung kuliah ke tempat lain, dia pasti ada perbedaan. Syafi'i seorang imam yang mazhab. Tapi ketika dia berada di Baghdad, dia begini pendapat. Begitu sampai ke Mesir, dah beda. Makanya di situ ada qaulul qadim dan qaulul jadid. Biarkan ya orang itu begitu aja. Tapi kalau boleh ajak bersiar-siar atau fantasiu fil art. Bawalah ke tempat-tempat lain, ke guru yang lebih hebat. Nanti itu pencerahannya. Itu karena apa? Karena dia nggak pernah pergi ke tempat lain, nggak pernah belajar kepada guru lain. Dan itu jangan dijadikan hujah dalam biar aja. Kalau dia Ustaz Muslim coba lihat, dia duduk tinggal di tempat orang yang kanut subuh baca doa lagi, tapi dia bisa diterima kok situ. Saya bilang, kau kenapa nggak baca kunut? Saya bukan imam di sini. Yang imam Anda, yang ditunjuk, yang digaji. Kenapa nggak datang ke sini? Gitu. Dapat seperti tadi kamu, kubismi itu. Saya pergi ke Melabu, ada satu tempat sebelum sampai itu di Pasir Musa Jemaah. Itu ya sampai sana nggak ada katib. Apa? Tunggu. Jadi katib. Bagaimana katib ini? Saya baju oblong dan saya nggak sesuai dengan nggak pernah. Nanya aja. Sudah jadi. Jadi begitu juga kalau ada orang, berarti dia belum ada pencerahan. Tapi jangan paksakan kehendak kita, jangan. Biarnya dia. Pasti nanti nggak ada orang itu. Boleh nggak kalau saya berdiri? Tapi saya nggak ikut seperti apa. Kemudian wasatiyah. Wasatiyah kalau sekarang bahasa Kementerian Agama itu moderasi beragama. Moderasi beragama begini maksudnya. Kalau misalnya orang dia pakai kunut di situ, jangan paksa kita pakai kunut. Kalau orang di situ sudah memang selalu nggak kunut, jangan kita paksa dia untuk mulai kunut. Itu moderasi namanya. Karena imam itu 4, kan? 4 itu semuanya Ahlussunnah wal Jamaah. Mana suka pilih. Oh kalau kita bagaimana? Dua yang tempat di satu sekolah di Al-Rayah Sukabumi itu. Yang satu dia pikirannya moderat sekali. Kenapa saya bilang kamu gini-gini? Dulu saya yang diajarkan oleh profesor, doktor dari Madinah, dari Mekah, dari Sudan, dari Mesir, dari Libya, semua yang ngajar saya itu gitu. Sehingga apa dia bilang? Dia bukan kafir kok. Dia itu Islam, cuma dia ikut agak bid'ah sedikit. Kemudian bagaimana kalau saya membaca ini? Ya, silakan. Kunut ada, hadisnya. Juga misalnya kalau tidak kunut juga boleh, silakan. Dua-dua boleh. Misalnya kalau imam kunut gimana? Ya kita ikut kunut di belakang. Karena kita berimam. Ada orang di tempat saya ini kan,
Kan imam di belakang, imam di depan baca kunut, dia enggak begini itu. Kalau ada imam di belakang, karena saya ikut imam. Itu di tempat itu, anak saya yang nomor satu itu dia bilang, ya saya ikut ya. Karena sekarang kan imam itu untuk diikuti kan, bukan untuk diibarat kan. Yang satu lagi, gimana kamu? Saya enggak ikut. Kenapa enggak ikut? Asal gini-gini ni ada. Karena saya tanya, siapa yang mengajar kamu? Rupanya mengajar dia semua anak S1. Lepasan Mesir, lepasan Libya, lepasan Morocco, lepasan Saudi, lepasan Sudan. S1 semua. Dia pakai adik kullu bid'ah, dalalah kullu finnar. Yang ini depu. Sehingga itu beda. Makanya saya bilang, karena beda guru, bedalah pikiran dia. Maka carilah sebanyak guru. Sehingga di area itu hebat tu. Hebat begini. Itu kalau yang jadi imam itu anak yang baca kunut belakang walaupun semua itu angkat tangan. Itu yang hebatnya. Ada yang beribut. Kalau di depan misalnya enggak baca kunut, belakang enggak. Enggak ada jadi pertengkaran. Itu memang mudah nasib gitu sebenarnya. Kita ikut imam. Itukah imam? Untuk apa imam itu? Imam itu untuk diikuti, bukan di... Kalau enggak, jangan ikut seperti yang saya bilang tadi. Ada anak kita, imam udah sujud, dia masih... Itu dia enggak ikut imam masih. Jadi, bagaimana kita buat pencerahan supaya orang tidak begitu apa lagi. Saya lihat kan, ada kawan-kawan itu yang di Asia Tenggara. Saya bawa aja, orang-orang beberapa orang bawa ke sini sekali. Solat di Oman sekali, solat di tempat kita juga boleh. Kita yang baca kunut ya silakan. Saya enggak marah itu, saya akan di tempat kita. Ada anak kita itu begitu mulai azan, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kita tanya pada dia, siapa suruh? Mana hadis? Ulama mana yang buat ini? Sang mu tanya. Nanti dia akan belajar sendiri nanti. Kalau kita bilang salah, boleh. Nanti dia akan belajar sendiri. Oh, siapa yang buat begini? Nanti dia tahu. Kalau jangan bilang salah, dia bilang laksanakan dia apa. Jadi saya kira demikian. Kalau nggak usah disalahkan. Saya dulu menyalahkan, tapi kalian menyalahkan lagi. Kenapa? Imam aja 4. Enggak kan? Imam saja mazhab juga 4. Di antara 4 itu malah murid itu, murid pun tidak ikut kedai gurunya. Ahmad bin Hanbal itu murid kental Syafi'i. Ada yang ikut Syafi'i? Enggak ikut dia. Itu maka juga Imam Malik. Syafi'i berguru kepada Imam Malik. Apa naik Syafi'i ikut Imam Malik? Enggak. Itu artinya apa? Kita boleh berbeza. Tapi dalam hal-hal furu'iyah ya silakan berbeza. Kalau dalam hal tauhid itu qat'i itu enggak boleh beda. Misalnya seperti yang kemarin dulu itu menghidangkan daging babi untuk menjelangkan menyambut Ramadan, makan di masjid. Itu kalau boleh, kalau enggak bisa sanggup dirubah, maka jangan ikut situ. Apa lu? Ini betul-betul jelas, betul-betul haram dalam Islam. Ini enggak ada tawar menawar. Kenapa mereka melakukan itu? Tidak tahu. Dia pikir itu asal daging semua santap aja. Inilah tergantung metodologi kita bagaimana. Kadang-kadang kita punya metodologi. Kadang-kadang metodologi itu dapat di kampung, di tempat di lapangan. Jangan cepat-cepat menyalahkan orang. Mungkin dia. Kenapa mereka melakukan kesalahan? Karena tidak tahu. Kalau sudah ada pencerahan, pasti mereka, begini. Inilah yang disebut wasatiyah. Boleh saja kita, misalnya kalau kita misalnya
ikut kan kalau enggak baca doa, misalnya kita pergi orang mati tu. Itu kenapa orang kita misalnya makan ini tu, karena ikut tengkunya. Padahal kalau orang di Dayah itu memakai pedoman yang ada di kitab Dayah, dia lebih parah lagi dia daripada orang Muhammadiyah. Itu orang Dayah. Kerana kitab Yanah itu, apabila kamu pergi kepada tempat orang mati, jangan engkau makan di situ, tapi bawa makanan ke situ. Itu kitab-kitab yang ada di Dayah. Dan kalau kamu makan itihadihi bid'ah mungkarah, parah kali itu. Tapi orang Dayah kayak itu. Alahnya ada boleh batal lingka macam. Hang betul. Yanah hilik 2 cik baca. Halaman 22. Tu orang dia parah kali itu. Kalau dia yang ikut apa yang dibelajari di Dayah, itu dia bukan Muhammadiyah, di atas itu. Saya contoh doa itu sama dia. Itu kalau orang Dayah, dia imam yang paling, ulama yang paling dikagumi dia siapa? Imam Nawawi kan? Nawawi kan? Nawawi. Itu syarah Imam Nawawi kullu bani ada kullu idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu. Bila seorang Adam mati, putus semua. Orang lain kalau misalnya yang mau berdoa tidak diterima. Itu fatwa Imam Hanafi, Imam Nawawi. Dayah panutan Imam Nawawi. Tapi kita dalam hal ini enggak ambil. Kalau diambil itu enggak ada sama dia tu. Enggak ada sama dia. Yang ada sama dia mazhab Hanafi, Bangladesh, India, Pakistan, sama dia. Tapi tidak ada. Kalau enggak percaya saya ikut jemaah tabligh nanti. Pergi ke India. Bila ada orang mati sana pasti, where you come from? Indonesia. Oh Indonesia, no. Hai bijak ke Indonesia. Yang mazhab Bangladesh, Pakistan, and some other, ada sebuah beberapa negara. Boleh. Nah, lu datang pada rumah tempat orang meninggal, baru sama dia. Ini mazhab Hanafi itu, bukan mazhab kita. Macam ini tidak ada itu. Nawawi keras sekali itu. Makanya kalau orang di Dayah ambil ini Nawawi punya, enggak ada itu sama dia. Yang boleh berdoa yang menganggap kita berdoa kepada orang mati itu orang lain, siapa yang bisa mengatakan? Ibnu Taimiyah. Pada hal lain Imam Taimiyah enggak sepakat Hidayah. Tapi dalam hal ini diambil. Jadi bukan begitu berislam. Tak ambil ini sini sikit, sini sikit, bukan. Kalau ini ya istiqamah dalam Islam. Betul tu kalau misalnya kan ngaji di kubur. Pelak-pelak Hidayah itu kan. Itu parah kali kalau Syafi'i itu bilang kalau kamu pergi ada orang mati kamu dibayar, boleh pakai orang semua tapi jangan bayar. Itu Syafi'i. Cuma di Hidayah bukan mazhab Syafi'i. Di Aceh bukan mazhab Syafi'i kita. Kita mazhab Ibnu Hajar kadang-kadang, mazhab ada mazhab Nawawi kadang-kadang, ada yang mazhab Ibnu Taimiyah kadang-kadang. Tak tahu mazhab. Tapi kalau benar-benar ya, saya itu ketua apa yang pimpinan Masjid Oman tu, itu orang lepasan Dayah. Lepasan Dayah di Alam Nur. Saya tanya Ahmad ini enggak boleh ni. Ini di Dayah enggak boleh ni, tapi orang itu enggak ikut. Dr. Haji Dan Mat Syah yang dulu orang Dewan Dakwah tu. Kan Dayah juga. Ini bagaimana tengku? Ini enggak boleh, enggak ada itu. Dia bilang kenapa enggak bayar fidyah waktu ada orang mati? Kalau Imam Syafi'i buat, saya buat. Saya tanya, ini ada dibuat oleh Imam Suki mana? Dia jelas tu. Karena dalam mazhab Hanafi itu, Syafi'i, ada 153 ulama dibuat itu setelah Syafi'i dah. Tapi tanya, yang membuat ini Izzuddin Suki. Suki mana? Dalam itu ada dua Suki itu. Juga tak tahu, karena kalau kita baca dalam kitab Mahalli, kil, dikatakan. Qalu adha, qala adha. Kan itu semuanya, kil. Dalam kitab 8 jawab baca kitab 8. Dulu di Aceh, pernah sekali terjadi ada seorang menceraikan isterinya lalu dicina butakan. Dan dulu pajan tahu siapa kerjakan tak tahu. Cina buta itu. Apa cina buta tahu enggak?
Kalau kita menceraikan isteri, saya talak 3 kamu. Kita nggak boleh lagi nikah. Kecuali harus ada orang lain kahwin dengan isteri itu, cerai, baru kita boleh hujung. Kahwin lagi. Itu Cina buta namanya. Tapi orang di Aceh buat begitu. Saya sudah ceraikan isteri 3, talak 3. Panggil semua kamu, tolong kahwin tentang isteri saya minta. Tapi ingat setelah kamu nikah, jangan pulang dia, semalam cerai aja besok. Nah itu dibuat oleh orang Aceh. Di kampung-kampung ada itu, buat sini di Mamayam. Saya sentuh pun tidak. Saya dah hijab kabul di apa hari ini. Di malam aku cerai. Enggak, aku pergi ke rumah dia. Dia kerja mencari uang dengan itu aja. Dengan Cina buta itu. Dan ini tidak sah. Di mana pertama ini terjadi? Ratu Sida. Ratu Sida yang membunuh Nabi Yahya. Ratu Sida bercerai dengan suaminya. Lalu dicerai 3. Dia tanya pada keputusan Nabi Yahya, Yahya, coba putuskan kami ini. Kata Nabi Yahya, kamu tidak boleh nikah lagi dengan dia sebelum dia kahwin dengan lelaki lain, dicerai, baru. Tapi kedua-duanya nggak setuju. Suaminya nggak setuju, Ratu Sida nggak setuju, akhirnya Nabi Yahya dibunuh. Potong leher Nabi Yahya. Itulah yang membunuh Nabi Yahya. Sehingga apa kejadian? Nah, kepala Nabi Yahya itu kan sudah terpisah. Kepala itu berngomong dia. Kamu tidak sah sebelum dia kahwin lagi. Takut dia. Dibawa ke rumah Ratu Sida, dilihat oleh ibunya. Apa bawa ini kepala ini? Coba tanya mana? Kepala Nabi Yahya ngomong terus. Kepala saja ngomong. Tidak sah dia kahwin sebelum dia dinikahi oleh orang lain, lalu dicerai, baru boleh. Dia takut dia. Akhirnya dia buat tempat kepala Nabi Yahya dimuseumkan. Nah, lama kemudian Ratu Sida ditelan bumi. Kata ibunya, nanti kalau ketika dia sudah menguasai, kau potong juga tangan kepala dia. Ratu Sida juga dipotong tangan lain. Saya mulai lihat. Itu dari situ sudah terjadi itu. Kalau talak 3, nggak ada Cina buta seperti di Aceh. Dulu ada yang mau kecil saya ada, setiap kampung ada satu orang yang itu. Dia kerjanya cari makan dari situ aja. Karena apa? Tidak sah, karena dia enggak bersetubuh dengan isteri yang sudah dia kahwin. Sebenarnya bersetubuh sekali, 2 kali kah? Nanti tunggu kalau dia mau cerai. Tunggu 3 bulan 10 hari kan, apakah ada idah kan? Nah itu baru sah. Kalau enggak sah. Begitu juga ini masalah-masalah kita ini jangan terlalu kalau misalnya hal-hal yang kira-kira menimbulkan masyarakat, jangan. Contoh saya bilang, ini Masjid Oman. Kan beberapa kali sudah didatangi oleh orang Dayak, dia untuk merebut kembali masjid itu. Dia bilang dia tidak ada kunun. Saya 79 sudah ke Banda Aceh. Masjid Oman itu dulu waktu saya datang, itu jangankan untuk apa berdoa, bismillah pun nak ngomong, nak disir. Enggak ada bismillah. Bukan di jihad itu enggak ada. Dari dulu. Cuma anak-anak kemarin tu datang hari ini enggak boleh di Aceh ini. Yang kemarin itu. 79 dah ke sini, itu enggak ada apa-apa sana. Salat tarawih 4 rakaat dalam Masjid Oman. Sekarang baru sudah 2-2. Udah pakai imam dari Timur Tengah buat. Sampai 20 ada salat malam. Dulu enggak pernah ada itu. Sekarang paling banyak sudah berkembang. Modify itu sekarang. Tapi datang orang kita enggak boleh. Itu anak kemarin tu yang demo itu. Dan saya bilang terus anak kemarin tu. Enggak tahu dia asal-usul Masjid Oman tu. Dulu Tunku Abdullah tu begitu kita bilang ni, sini keluar. Kamu bukan masjid kamu ni. Begitu diusir kita. Itu kemarin demo-demo apa urusan itu? Tak tahu masa sejarah itu. Kalau di sini ada di blower, dia di Nesu, dia yang Muhammadiyah yang tak ada itu. Kenapa kita harus memasak kehendak kita? Tak boleh. Inilah yang disebut moderasi. Kalau dia sudah biasa kayak itu, kenapa kita harus? Masjid Oman sekarang banyak sekali perubahan itu. Banyak sekali perubahan. Dulu tidak ada ulang-ulang khutbah itu. Enggak ada khutbah seperti yang kita lakukan sekarang.
Memang berat itu di Masjid Oman tu. Dari dulu. Jadi kalau kita mau buat itu kehendak kita, jangan. Dalam Islam pun, dalam sejarah mazhab pun tak boleh. Kalau itu dia masjid itu, kalau kampung itu dia dianggap pakai. Contoh misalnya Samat Langa itu kan, Samat Langa. Samat Langa itu kenapa kemarin dibuat masjid di ramai-ramai tak boleh masuk pejabat kabupaten kan? Enggak kasih izin tu Masjid Muhammadiyah itu. Itu yang saya tahu masuk kecil saya, sungai yang sebelah ada dua ada yang sebelah itu semua orang Muhammadiyah itu. Semua, enggak ada satu pun yang bukan. Tapi sekarang sudah memaksa kehendak. Jangan. Kenapa? Dulu kan Pak Iwandi bilang itu dia gubernur. Itu masjid yang mulu direbut. Kami harus ini, harus itu. Saya tanya lu. Sekarang apa dibilang oleh habis salat, Assalamualaikum, Astagfirullah, Al-Fatihah. Sekarang Abu Mudi apa bilang? Apa bilang Abu Mudi sekarang? Habis salat, kalau ada orang masbuk, jangan doa besar-besar, mengganggu. Itu hadis itu. Tapi baru dibilang oleh Abu Mudi sekarang. Tapi sekarang cuma banyak orang lain. Bilang Abu Mudi sudah ini, sudah itu. Coba bilang. Kalau dia bilang, banyak kali orang yang tak ikut Abu Mudi sekarang. Padahal yang dibilang itu Islam. Itu ajaran. Dulu saya yang bilang, Wahabi. Sekarang Abu Mudi, Wahabi macam. Jadi itulah kadang, karena ilmu kapasitas ini tidak ada, kepala ini kecil, ya sudah. Sekarang kami senyum-senyum aja itu. Kalau Abu Mudi bilang itu. Kami dari dulu kami bilang, nggak boleh. Itu sebab. Maka kalau bisa diatasi ya, kalau enggak, keluar aja. Assalamualaikum, lebih jadi. Kenapa? Orang ada tahap-tahap yang bisa menerima ini. Jangan diambil pusing itu. Biasa begini, kalau di kampung-kampung kan, dia pasti nggak bisa. Kita terus selalu pergi aja ke satu tempat, saya nggak sebutkan di mana. Diusir ini orang-orang ini. Orang yang berjenggot ini. Diusir. Ya usir, pegang masjid itu kendali. Akhirnya dipegang mereka. Orang ini sudah salah, barisan pertama lagi. Sehingga nggak ada imam. Kalau nggak ada imam, kan orang ini otomatis masuk kan. Akhirnya ditinggal masjid itu. Karena nggak sanggup. Yang ngebut sanggup. Tapi setelah itu untuk menjalankan 5 waktu nggak sanggup. Maka kita ini jangan sampai menjadi apa dalam masyarakat. Ajar masyarakat. Kalau ada ilmu, ajar dulu masyarakat. Ajar ini begini-begini. Tapi jangan ajar keras. Ini harus begini ini. Selain tauhid, bukan harus begini, bukan. Ini ada yang begini. Contoh misalnya, coba lihat aja, dengar saja Ustaz Hadi Hidayat. Itu jadi betul-betul jadi tercerahkan. Misalnya dia bilang, kunut, ini 40 hadis. Tidak kunut sir, sekian 40 hadis. Apalagi apa begini, yang kan begini, yang begini, yang enggak ada. Allah. Imam walau dalil baru tambahnya. Kan ada kan orang salat kayak itu kan. Kita kan kalau takbir kan sini, ada yang begini, tapi ada yang itu yang ada Allah. Imam walau bolin amin baru kita membawa. Itu yang tidak ada. Kayak ketika anda mengajarkan orang salat, Allahu Akbar. Dalam hati ingat aja Allah Maha Besar. Ada orang bukan begitu, saya bukan begitu, diajarkan dulu. Begitu kamu bilang Allahu Akbar, usalli fardal maghribi salasa rakaatin ala illahi ta'ala. Ikut imum nan imum belum. Saja lo sembahyang maghrib 2 rakaat. Lo ikut imam Ali, kan menghadap kiblat. Allah bacuk bar. Kasalahnya Allah Akbar, Allah Maha Besar. Allah Akbar, Allah yang readamu. Kalian beda kan? Maka ketika mengajarkan orang jangan itu Allahu Akbar. Dalam hati kalau besar Allah itu Maha Besar. Ada juga. Dan sampai semua nama-nama imam disebutkan. Oke, ada lagi yang lain? Baik.
Ramana. Bismillah, saya dari perwakilan Dede Usman Fatma, terkait dengan apa namanya pertanyaan karakter dai milenial. Kalau melihat kembali kepada pengaruh globalisasi dan perkembangan teknologi yang saat ini, sehingga disebabkan banyaknya dari kalangan generasi milenial yang hilang arah. Mereka sudah hilang kontrol dan kemudian tidak memiliki pendirian lagi terhadap apa peran mereka sebenarnya. Nah, kami selaku generasi milenial, apa langkah-langkah utama yang harus kami lakukan dalam mengatasi problematika yang terus berkembang, dan bagaimana step dakwah yang harus disampaikan pada generasi milenial saat ini. Yang kedua, apa pula spirit dan prinsip yang harus kami bangun dan dipegang oleh para dai milenial saat ini. Itu saja mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Ini zaman milenial. Milenial itu apa artinya? Apa? Kalau globalisasi dunia ini tanpa sempadan. Milenial? Apa milenial? Hah? Apa? Zaman now. Sebenarnya dulu zaman now juga, cuma nggak sebut kan. Waktu saya 60-an itu zaman now juga. Kalau saya zaman itu nggak apa-apa, cuma orang penduduk zaman itu yang gila, ya nggak? Misalnya kan, apa beda zaman now dengan zaman Keun dulu? Maksiat ada, tetap ada maksiat. Dari dulu sudah ada maksiat. Coba lihat, misalnya mutilasi. Mutilasi masa Nabi Yahya kan mutilasi kan? Sudah, dari dulu sudah ada mutilasi. Itu malah sebelum Nabi Muhammad jauh masa Nabi Yahya. Misalnya dulu pada zaman saya, zaman now saya, orang berzina tetap ada, orang minum arak lebih banyak. Tetapi bedanya apa? Dulu kalau orang berzina ambil anak perempuan, seorang perempuan bawa ke tempat yang sunyi. Itu satu tempat misalnya. Tu ramai-ramai berzina. Saya kalau mau minum arak juga, situ juga minum aja sampai mabuk, situ aja mabuk semuanya. Itu perempuan dah ada itu mabuk dah ada. Judi dikit itu main. Ini tidak ada yang tahu. Yang tahu siapa itu sesama mereka aja. Tapi kalau sekarang melihat zina, gimana? Bentar lagi kita lihat ada dua-duaan di atas motor. Itu sekarang zinanya sini. Dulu kami pergi bioskop, di ruang-ruang bioskop. Satu ada dua, ada dua, tiga. Itu lihat. Sekarang sini. Setiap kita udah dalam setiap kantong udah ada bioskop. Setiap rumah udah ada bioskop. Dulu TV. Sekarang tak. Sekarang setiap anak-anak ni. Udah ada ini. Itu aja beda. Kalau dulu iman kita tidak begitu menantang. Karena kita nggak banyak melihat maksiat. Sekarang iman kita tertantang habis. Ini saja jadi yang paling kurang aja ini. Ini. Kalau saya pakai HP tantut lebih bagus. Kalau saya tanya masa apa tua saya. Daripada ini. Oh misalnya apa nggak ada ini. Nggak ada urusan tu. Nggak ada yang penting sekali. Masa dulu ada nggak ini penting? Masa? Nggak ada, nggak perlu ini. Sayyidina Umar ngomong dengan yang di Palestina di atas mimbar. Wahai Syariah, tu ada pasukan musuh di belakang itu. Baru tahu ketika mereka pulang, kemarin dulu waktu Jumat ada suara Sayyidina Umar. Ada pakai HP dulu kan? Ini kalau kita mungkin lebih takwa kepada Allah pada zaman now, mungkin ini nggak perlu juga. Ini karena kita kalau nggak ada ini, kalau nggak ada itu dulu kok bisa. Dan memang tantangan sekarang bagaimana contoh kan mendidik milenial sekarang itulah maka yang diperlukan melebihi daripada Nabi lebih
Kalau Nabi bolehlah dulu kita bilang gini. Sekarang melebihi daripada Nabi. Kalau kita bilang jangan pakai ini, kita jangan pakai. Maka kalau di rumah, lebih baik, ni kita jangan pegang-pegang di depan anak-anak. Tu dalam milenial, enggak boleh pegang. Matikin aja di rumah. Dan anak-anak enggak lihat. Tapi kalau lihat anak, kita lihat. Kita melihat anak, pasti dia lihat kan? Itu cara sekarang. Tapi kalau kita, ini anak satu ada 5 itu. Tapi coba kita kalau orang tua di rumah, pak dengan ibu. Ini yang piang-piang, matiin aja. Berarti orang nanti bertanya sama kita, kenapa enggak pernah ni? Kalau saya sudah di rumah, saya matiin ni. Orang pasti tahu. Ya enggak? Ada seorang penulis Malaysia itu, sastrawan Malaysia. Apa namanya? Orang sudah pakai ini, dia enggak pakai ini. Telefon rumah dia pakai. Kenapa? Saya bilang, kenapa Datuk enggak pakai itu? Kalau saya pakai ini, saya enggak sempat menulis. Kalau perlu sekali ya dia telefon rumah. Telefon rumah banyak digantung. Kalau lagi dia menulis, dia digantung. Ada waktu-waktu tertentu tu. Berarti kalau orang perlu, dia tunggu kan? Kalau perlu untuk dia kan? Nah itu sekarang. Sekarang bagaimana kita buat diri orang kita diperlukan. Nah itu. Makanya kalau memang kita ada keahlian, satu keahlian, diperlukan orang, buang aja sini. Pasti dia cari kita ke rumah. Ini milenial hal gitu sekarang. Coba bayangkan, kita kalau ada acara-acara begini, kita harus kembali kepada zaman Nabi. Zaman Nabi bagaimana itu? Siapa nama itu? Ibnul Yaman, Huzaifah Ibnul Yaman. Itu Huzaifah bagaimana kamu bilang cara masa Nabi lebih milenial dia daripada zaman sekarang. Itu Huzaifah besok mau perang. Malam dia enggak tidur, pergi menyelinap ke musuh. Kan enggak ada lampu. Itu saya Abu Sufyan lagi ngomong, atau misalnya pasukan musuh lagi ngomong. Itu Huzaifah, siapa namamu? Dan sampai kita enggak tahu kawan. Oh Fulan, saya ini. Kamu siapa nama? Saya ini. Itu dalam gelap. Sudah dibuang. Udah pagi udah keluar. Rasulullah besok ada ini penyerangan ini. Udah tahu. Itu sudah zaman dulu. Tapi sekarang kalau kita buat nampak begitu, habis kita kan. Tapi dulu kayak gitulah begitunya. Tapi lebih milenial dia. Intelijen dulu itu lebih hebat daripada sekarang. Sekarang pakai ini semuanya, pakai kamera, pakai itu. Dan ini tidak boleh. Kalau dalam Islam, nggak bisa jadi saksi ya. Contoh orang berzina, pakai ini boleh? Nggak boleh. Pakai ilmu medis? Nggak boleh juga. Maka kalau dulu, ada saksi nggak? Pasti itu yang nggak boleh kan? Nggak ada, nggak boleh. Misalnya saya tuh, Pak lihat, maksudnya ada saksi dia berzina. Nggak mau saya, nggak lihat. Kalau lihat, dia bersaksi, dia berzina, siapa yang salah? Saya tukang lihat. Kena melihat orang kan? Itulah Islam. Bagus sekali Islam. Saya kira bilang menuduh berzina. Siapa yang menjadi saksi? Kamu. Jika lihatnya hakim, kamu bersedia menjadi siap. Bagaimana kamu lihat dia berzina? Dia sudah ada pakaian, nggak ada, sudah berdua dia. Bolehkah dalam Islam melihat orang lain? Nggak boleh. Kamu dulu aja. Maka nggak bisa kita menuduh orang berzina. Kecuali petugas, sesatpam atau polisi PBH itu. Dia melihat ada satu orang lelaki perempuan di rumah ini, ada orang lapor. Halang, dia geledah, itu boleh. Tapi dia nggak boleh. Paling-paling dia nanti naik saksi sebagai khaluat. Kalau kami menangkap dia di dalam satu kamar dia berdua dengan apa dia buat, Allah alam. Jadi kalau sekarang kalau bisa kan tema itu harus berlawanan. Misalnya kalau kita bilang anak nggak bisa ini, nggak boleh ini main ini. Apa ada cara lain supaya untuk mengalahkan ini? Ada nggak?
Kalau ada cara lain untuk mengalahkan ini, kepentingan ada lain yang lebih penting, maka itu baru bisa. Itulah milenial. Saya lihat di Malaysia itu bagus buat anak-anak. Jadi kita didik dari anak-anak dulu. Kalau sudah dewasa, yang tak wadah, hanya boleh didik. Anak-anak itu kan habis sekolah SD itu dibawa ke camp. Itu camp itu di daerah-daerah yang terpencil, di ujung sungai, di hulu sungai. Dia buat camp. Itu dia buatlah training siang malam ke agama. Sehingga anak-anak itu tercerahkan. Ini enggak suka ini, enggak perlu lagi ini. Kadang-kadang anak itu Pak, saya baca Al-Quran. Itu ya giring ke situ terus. Di rumah jangan ada TV, enggak perlu TV di rumah. Nah itu bisa enggak ke itu? Kalau kita bisa, insya Allah. Karena sekolah sekarang kan lebih baik. Sekarang sekolah lebih baik. Lebih bagus sekolah daripada sekolah-sekolah dulu. Sekarang di sekolah itu enggak ada macam-macam. Kalau kita makan makanan di sekolah-sekolah tertentu, makanan juga bersih dan halal. Tidak banyak yang menjadi penyakit. Sekolah-sekolah swasta itu swasta ya. Dan juga di sekolah diajarkan begini, bapak jangan kasih banyak uang kepada anak-anak yang isinya itu. Jadi kalau di rumah sudah bagus, di sekolah juga sudah bagus, alhamdulillah. Kan lebih parah on the way kan dalam perjalanan tu kan. Itu makanya kalau kita bilang jangan melihat itu ya, di rumah enggak ada TV. Kalau kita ini punya ini harus terpaksa ada, maka di rumah matiin aja. Nanti kalau orang tanya, kenapa enggak hidup ini? Ya saya memang kalau udah di rumah enggak hidup lagi. Berarti orang udah tahu. Saya rasa itu yang kalau di milenium ini. Kalau untuk di ukuran Banda Aceh aja itu masih bisa diatasi. Banyak sekolah-sekolah swasta sekarang yang cukup menjaga itu. Dan kepada anak-anak enggak dikasih itu telepon, HP. Sama guru itu aja pakai itu. Itu yang untuk WA saja. Kalau kita bisa melaksanakan itu kan contoh misalnya, coba anak-anak yang terbiasa dengan Al-Quran. Kalau sudah bisa hafal Al-Quran, nggak mau pegang lagi itu dia. Kalau perlu aja sekali-kali. Tapi kalau di rumah ada HP, kita main HP, ada TV, anak-anak akan ikut kita. Yang jelas, kalau pendidikan Islam, itu kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan baik. Fa'abawahu, lingkungan. Yang yunassiranhi, yumajjisanhi, au memajusikan apa? Fa'abahu. Meyahudikan, fa'abawahu. Menasranikan, fa'aba, lingkungan. Sanggup nggak lingkungan di rumah kita ini harus ini? Nah, itu. Kemudian di John Locke abad 17. Dia teori tabula rasa. Anak itu kertas putih. Siapa yang mengotori anak-anak? Fa'abawahu. Milieu kata orang Latin, orang bahasa Latin milieu, lingkungan. Kata orang Arab bi'ah atau fa'abawahu. Atau kata orang Inggris environment. Itu yang menyebabkan orang. Itu datang dari hadis tadi. Dia pakai hadis di John Locke tu. Kemudian orang Amerika, orang Inggris, dia bilang charity begins at home. Kebaikan itu mulai dari rumah. Kalau rumah enggak baik, enggak mungkin kebaikan. Saya punya teori sendiri saya. Nanti teori saya kelima. Teori orang Aceh. Kami kalau di Aceh, apa kata orang ibu ayah kami? Lagema, lage u tahu, kelapa. Lage u menan minyak. Bagaimana kelapa begitu minyaknya akan diproses? Enggak. Lagema, lage ku itu ayah. Lagema, lage ku menan nanu. Turunannya dari kullu mauludin tadi. Kalau saya punya sendiri, saya ciptakan sendiri. The stalk coconut drop not far from the trees. Tukok kena dahan kelapa yang dipotongkan tukok. Tukok water hurt hana ji orang perde.
coconut drop not far from the trees. Tukuk itu, stok coconut itu, ketika jatuh enggak sama tu. Itu. Lalu kan pasti kita pesimis. Oh kalau begitu Pak, enggak ada ini, enggak ada ni Ustaz ni. Ada, bisa. Bisa kita ubah itu semuanya. Ni benar kita berubah. Kalau orang tua saya begini, ibu saya begini, berubah dengan pendidikan. Ini kan perubahan ni. Ambil pendidikan yang bagus-bagus. Ini perubahan ini kita bisa berubah. Education is change. Pendidikan perubahan. Kecuali pendidikan mafia. Enggak mungkin itu enggak berubah. Berubah kita. Maka enggak ada. Cuba lihat hadis Nabi. Tidak akan kiamat nanti. Kecuali kapan kiamat? Akan terjadi kontroversi nanti di akhir dunia ini. Apa itu yang terjadi? Budak melahirkan majikan. Enggak? Jokowi fikir ni orang kaya. Anak hebat, anak kiai. Enggak. Sekarang zaman budak melahirkan majikan semuanya. Dipimpin oleh orang-orang yang tak tahu siapa keturunan mereka. Nah inilah dunia kontroversi. Maka kita itu bisa jaga itu. Dengan teori pendidikan yang saya bilang tadi itu, kita ubah dengan pendidikan. Mungkin kalau kita lihat misalnya orang tua kita kerja di jalan, gali-gali parit. Apa anak dia itu ikut itu? Kalau tidak ada pendidikan, dia akan ikut itu juga. Tapi kalau nanti saya dulu kerjanya mencangkul bajak sawah. Ayah saya kadang jualan di pasar-pasar. Saya pikir ya, ini ada cantengan di sini. Cimekam Bahasa Aceh. Nggak sembuh-sembuh yang cantengan sini kan. Yang ada kalau kita congkel bau. Ini saya sudah umur 15 tahun, ini sudah kerut kening, hitam, kerja di sawah. Malam-malam ada orang nonton filem yang pergi. Itulah yang ada apa namanya, hiburan. Fikir ni. Potong padi. Udah itu cemela dengan kaki dulu. Malam angkut padi di tengah sawah ke sana. Capek kali. Enggak ada. Fikir ya. Mungkin lagi ni. Tua di sini umur 20 tahun sudah tua. Sudah 60 kakek-kakek. Ayah saya enggak mani. Dia enggak mau dia pergi ke sawah. Fikir ini enggak boleh. Dan lihat orang lain. Ada mahasiswa KKN. Itu penting sekali dalam kehidupan saya. Mengiswakan dari Syekh Kuala, dari EIN pada oh ni kan orang kampung. Oh, pakai baju hijau. Aku mau seperti abang-abang itu. Dia pergi yang kamu lagi lah. Harus sekolah. Dia saya berubah kehidupan saya. Kalau ikut ini kehidupan orang tua saya, mantul lamblang ini kan. Itu dengan pendidikan kita ubah itu. Betul saya masih jualan ikan masin yang di apa itu. Maka pendidikan itu berubah. Contohnya, rumahnya. Kan melalui pendidikan Rasulullah bagaimana berubah dia. Bagaimana berubah? Amr bin As itu yang paling kurang ajar itu. Dia apa? Tiap hari dia datang kepada ke Kaabah itu. Ya Lata, Ya Uzza, berikan kesempatan kepada kau untuk membunuh Muhammad. Itu dia kerja tiap hari. Ketika hidayah masuk dalam dadanya, dia bayat. Ya Rasulullah bayat. Sampai hari. Kenapa? Ada apa? Boleh enggak saya minta syarat? Apa syaratnya? Kalau saya nanti berbayat, diampuni. Ya hai Amr, syahadat menghapus dosa masa lalu. Ketika dia mati, dia berdiri di depan anaknya. Dia menangis. Dipasah baju. Kenapa ayah menangis? Saya, lama lagi saya akan mati nak. Jadi kenapa? Tak fikir masa lalu. Dulu tiap hari aku datang ke Kaabah. Ya datang untuk berikan kesempatan kepada aku untuk membunuh Muhammad. Kalau saya enggak habis fikir, kalau saya bunuh Muhammad dulu, bagaimana saya sekarang? Itulah yang saya fikir. Saya lihat kawan-kawan saya, Abang Lahab itu, Bang Jahal itu, udah, dia enggak sempat apa-apa dia. Tapi kalau saya bersama mereka bagaimana? Itulah yang saya fikir. Dan dia dah menangis.
Inilah pendidikan Islam yang diajarkan oleh Nabi. Semua para sahabat-sahabat itu track ikut para sahabat itu enggak baik itu. Tidak ada yang baik itu, jarang kali itu. Bukan kalau bukan pembunuh, pemabuk, pendina itu. Tapi dengan pendidikan Rasulullah, mereka semua jadi panutan kita. Maka tidak ada orang yang tidak baik. Semua mereka fitrah, kullu maulanil al-fitrah. Fitrah kita semua. Sekarang fa'awa bawahu. Kalau enggak, misalnya kalau orang tua kita berubah alih. Mari kita berubah. Pendidikan. Maka jangan jauh dengan pendidikan. Lihat pendidikan mana pendidikan yang bisa membebaskan saya dari api neraka. Pendidikan yang itu bisa bayar ini banyak-banyak ini itu apa yang enggak jelas. Itu apa pendidikan? Maka kalau ini yang anda follow, insyaAllah kita bisa selamat. Kita jangan tergiur dengan dunia. Dunia ini apa itu dunia? Baca aja dunia. Bagaimana Nabi Isa menceritakan tentang dunia. Dunia nanti di hari kiamat, dia akan datang di hadapan kita semuanya seperti orang tua, orang perempuan tua yang sudah ompong, dia bersiat. Itulah dunia. Datang depan kita, kamu enggak kenal saya. Alah, mana kau kenal kamu? Bau ini, ompong ini, macam ini. Dulu kan gara-gara saya kamu jadi pejabat. Lalu gara-gara saya kamu berzina. Lalu gara-gara saya, itu dunia. Ini saksi semuanya. Maka kalau kita tergiur dengan dunia, inilah ya. Kalau sekarang anda mau kaya, sekarang mau cari uang, keluar dari sini, kerja, dapat uang. Tapi keluar aja dari sini. Pergi aja kerja sana apa sampai sore ni anda dapat uang kalau mau peluang. Tapi kalau mendapat ilmu enggak mungkin. Nah. Kalau untuk mendapat ilmu yang bermanfaat tidak dapat. Ulang keluar enggak dapat. Apa makanya ilmu yang bermanfaat itu lihatlah bagaimana ulul azmi. Bagaimana para ulama-ulama kita mencari ilmu. Kalau Ibnu Jamaah itu kalau dia bilang kan, kalau kamu ingin mencari ilmu, maka tinggalkan tokoh-tokohmu. Maka tinggalkan saudara-saudaramu. Tinggalkan bibi-bibimu. Tinggalkan penguburan saudara-saudaramu dan keluarga. Tinggalkan kalau mau cari ilmu. Kenapa? Amman tufaiquhu kata Syafi'i. Safiyati yang wajan. Amman tufaiquhu. Berantaulah kamu. Nanti akan kau dapat apa yang kau tinggalkan. Tapi nawaitu itu diubah dulu nawaitu. Sehingga kita akan berubah. Kalau kita bisa sanggup merubah diri, kita akan bisa berubah masyarakat dan keluarga kita. Ya enggak? Itu. Ya, saya rasa demikian. Lagi. Hikmah. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan Adi Aceh ingin bertanya, dalam perkembangan zaman globalisasi, banyak masyarakat yang penuh mengikuti perkembangan zaman. Dan bagaimana bentuk atau cara-cara tindakan seorang dai kepada mad'unya agar lebih efektif menerima Islam secara kafah. Terima kasih. Dalam Al-Quran la ikraha fiddin ya. Itu there is no coerce to be a Muslim. Kalau ditanya sama saya, itu kalau kita berdakwah jangan kepada orang Muslim. Tidak perlu itu. Dalam Al-Quran pun tidak boleh pasal-pasal. Sebenarnya kalau siapa di Pulau Banyak, itu orang Pulau Banyak alu tu. Ujung salib itu mudah. Ya, ujung salib itu mudah ditundukkan kalau saya fikir-fikir itu. Apalagi orang Nias itu yang jadi kafir itu. Orang Nias tidak begitu apa dah. Tapi bagaimana dengan kalau kita bisa melahirkan akhlak kita yang bagus, lalu dia lihat bagaimana kita beribadah. Nah itu baru. Misalnya kalau berapa orang di bangsa keluarga di Sukamakmur,
40, 20. 10 Itu 40. Katakanlah yang lelaki ada 40 orang, dirikan aja jamaah itu 5 waktu itu. Kalau ada orang itu, kalau dia sudah kerja, ya sudahlah. Tapi ke 5 waktu itu, kalau kita sanggup, apalagi kalau nanti malam itu sudah ada atau pagi, yang paling penting lagi subuh. Kalau kita sudah melakukan itu, apalagi subuh ya, subuh. Subuh itu kekuatan. Kalau kamu pergi ke sebuah kampung, sebuah tempat, kamu lihat ya, saat subuh gimana, ramai orang, itu ada roh Islam itu. Dan kita yang pendai ini yang pertama itu. Ingat ya, saya pernah baca hadis, kalau 90% orang yang sudah balik melakukan salat 5 waktu di sebuah tempat, Allah akan menurunkan keamanan tempat itu. Allah akan menurunkan rezeki ke tempat itu. Allah akan menurunkan rasa takut kepada perempuan-perempuan dalam hati mereka dalam tempat itu. 90%. Coba lihat, kenapa Makkah Madinah itu rezeki melimpah? Kenapa? Dan kenapa Makkah Madinah nanti ketika Dajjal turun, dia tidak datang ke situ? Tapi kemarin kalau 2 tahun lalu turun Dajjal, ke Madinah sampai. Karena nggak ada orang salat lagi pandemi itu. Itu kena dibuat oleh WHO. Sengaja jangan masjid itu harus kosong. Kenapa itu Makkah Madinah tidak dimasuki oleh Dajjal? Di luar dia. Karena itu orang salat. Orang salat di 2 masjid itu tidak pernah sunyi sama seperti Jumaat. 5 waktu itu. Maka Allah turunkan apa yang enggak ada di Makkah Madinah. Coba lihat. Padahal bumi tandus. Apa yang enggak ada? Orang pergi haji yang semua barang sini saya nak beli kan? Itu semua ada doa Nabi Ibrahim dulu. Itu kenapa? Karena mereka mendirikan salat 5 waktu sama. Jarang sekali kita dengar jadi masalah Makkah Madinah. Enggak. Jarang sekali. Nah itu kenapa mengikuti itu? Cuma lihat misalnya. Saya pernah pergi kawasan di Thailand. Thailand ialah. Itu ada tempat pusat tabligh. Itu di masjid itu sama seperti Masjid Mekah itu. 5 waktu wah itu. Pasukan Thailand itu pasukan kafir semuanya. Dia mau hadang, nggak bisa dihadang, nggak apa-apa. Ini masalah. Di pinggir-pinggir itu semua orang jualan semuanya. Kalau kita makan 3 hari itu nggak pernah bayar. Tuh bayangkan. Itu rezeki Allah turunkan, kedamaian akan turunkan, keamanan akan turunkan. Itu siksa. Kan ini yang tidak ada di tempat kita. Coba kalau kamu bisa, misalnya di mana tinggal, kamu usahakan di kampung itu kalau ada musala penuh musala 5 waktu. Mesti datang itu sesuatu ke situ. Nah ini pendekatan kita. Kalau kita punya rumah di situ, seluruh rumah kita yang sudah balik, bawa semua ke masjid. Sudah ke musala. Hingga rumah-rumah. Pertama kan man to man marking, seperti main bola. Dan seperti ayat Quran, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Itu dulu. Lepas tu baru jiran terdekat je. Kalau gitu kita bisa sanggup ya. Nanti orang apa lu? Kalau sudah ke musala, artinya sudah tunduk patuh. Mengerjakan Al-Quran itu berlembut hati. Malah ada tausiah sikit. Nanti kalau misalnya masjid, ini enggak beres, ini enggak beres. Bukan orang luar yang buat masjid. Kita yang orang salat buat masjid. Karena apa? Sudah ada kesadaran. Nah ini belum jarang orang coba hal-hal demikian. Tapi begitu orang coba, cuma contoh. You pergi ke Jogja, Joko Kalian tu. Apa yang tidak ada di Joko Kalian? Masjid kecil tu. Ada ATM beras. Orang itu, semua orang-orang yang ada di kampung itu, semuanya sekarang terberdayakan dan diberikan rezeki oleh Allah. Itu yang di tempat di Joko Kalian itu. Dan dia sudah membeli tanah ribuan hektar ke tempat-tempat lain. Sampai tu ke Bandung, ke Bogor. Tu. Orang misalnya enggak ada beras, dikasih beras. Orang enggak ada pakaian, dikasih pakaian. Tapi setiap jamaah 5 waktu, sampai ke jalan itu orang salat. Bukankah Allah akan menurunkan apa yang tadi? Keamanan, rezeki, rasa takut. Tu kaya. Saya pergi ke Istanbul. Itu di tempat sahabat Nabi itu, kuburan Abu Ayyub Al-Ansari. Itu mesti kecil, si Abu Ayyub. Tapi orang salat 5 waktu sampai ke jalan itu. Sampai ke jalan.
Ya Allah. Bertahan. Membludak 5 waktu. Ini yang saya begini-ginilah yang paling saya lihat. Sebelum mati lagi lah. Tapi sudah lihat ni. Dah siap pun mati enggak apa-apa. Itulah yang penting. Kalau itu nanti pasien yang gerakkan siapa? Siapa lokomotif di situ? Nah, itulah yang kita pikirkan siang malam kan bagaimana menggerakkan itu. Kalau di daerah ada perbatasan. Oh masalah. Apa masalahnya? Kalau Malaysia kan mudah sekali. Orang Jumaat di Malaysia itu semua banyak kali orang pergi ke masjid. Kenapa? Di situ ada nasi, ada makanan. Orang-orang yang kira-kira ni nggak ada makan hari ni, ayo kita pergi Jumaat. Pokoknya pertama udah ada cari makan kan. Udah itu udah Jumaat sudah ada, dua-dua dapat. Akhirnya kalau sudah lama-lama lah, alah jangan kalau nggak ada makan pun saya pergi ke masjid lah. Itu karena apa? Karena familiarization, kebiasaan. Maka penuh masjid di Malaysia itu. Kalau Jumaat, ada orang yang sengaja datang, saya nggak ada apa-apa. Makan, ada makanan. Kalau bulan puasa, kita cari makan cuma sahur aja di Malaysia. Semua masjid, semua itu ada. Makan ada, habis nanti mengaji itu ada makanan lagi. Cuma sahur mungkin. Tapi kalau kita bilang sama petugas masjid, kalau ada makanan boleh, kami ada orang sahur. Ada juga. Nah, kalau Malaysia. Kalau Brunei, payah lagi kan, lebih enak lagi. Mengaji aja, habis ngaji, nanti kasih pang $20. Ngaji di masjid-masjid. Kalau itu kita bisa buat, itu kan menarik hati. Itu menarik hatinya orang akan. Pertama kita bayar, tapi akhirnya dia yang akan keluarkan. Maka yang di sini yang paling perlu itu orang kita dulu, orang Islam dulu. Sebab kalau kita orang yang non-Muslim, nanti panjang cerita lagi kalau kita melawan. Tapi kalau orang Islam itu sudah baik, itu Cina di Penayuk, kenapa nggak mau Islam itu? Nah dia lihat orang kita di samping itu. Ya ini orang kita mengompas dia, minta uang, minta ini, minta itu. Kalau puasa, datang kita merokok ya. Apa dia fikir Cina itu apa ini? Oh seperti saya juga apa suruh masuk Islam? Nah itu. Makanya kalau mengislamkan, we Islamah ourselves first. Kita mengislamkan diri kita sendiri, baru kita orang lain. Karena apa? Orang lain tidak perlu diislamkan kalau kita sudah Islam, benar-benar Islam. Itu kamu lihat itu, Arnold Toynbee, Joe Bernard, beberapa orang orientalis, itu ditulis itu. Mengapa Islam begitu tersebar begitu cepat oleh Muhammad? Karena akhlak Muhammad. Dia apa sekarang? Coba lihat orang baca buku tentang Muhammad, orang masuk Islam terus. Ini yang perlu kita lihat. Kalau orang Islam sudah melakukan itu 5 waktu, itu banyak dan sujud. Ya orang yang non-Muslimah, banyak sekali orang Islam. Dia akan diri masuk. Nah ini persoalannya kan sekarang ibda' binafsihi itu yang penting sekali. Bagaimana syakhsiyah kita dan orang-orang Islam yang ada di situ, kalau sudah berakhlak semua, makanya orang luar itu yang nanti dia akan hidup kita. Coba lihat sekarang, yang masuk Islam sekarang, coba lihat. Apa sebabnya? Karena ada orang, kalau dulu di tempat Ferdinand itu kan, Pak Ferdinand, di Singkil itu apa hal mamanya dah sudah mau masuk Islam. Ada orang Tengku Haji itu lebih buruk daripada orang kafir, maka orang jangan enggak jadi. Pak Ferdinand kalau enggak percaya. Padahal ada orang mau masuk Islam, tapi dia lihat Tengku Haji itu. Kami juga datang dicurigai. Maka siapa yang datang hati-hati tu, hati-hati. Padahal kita bawa anak dia, bawa ibu itu kasih juga bantuan, masih itu ada. Padahal dia apapun yang dikasih. Inilah kalau jadi orang Islam bermanfaatlah kepada orang. Khairun nas anfa'u linnas. Maka kalau ingin menyebarkan Islam, jangan dengan uang, dengan apa-apa. Dengan pribadi kita juga orang akan masuk Islam. Dengan pribadi kita. Cuma kalau kita sanggup. Misalnya kalau di Nias. Kalau di Nias, kalau kita orang kaya boleh pergi ke Nias. Kita sudah pergi beberapa kali ke Nias. Kalau kita jadi orang kaya,
buat aja satu tempat apakah pabrik apa kilang apa tu, buat pekerjakan mereka, pasti dia masuk Islam. Karena orang itu tidak beritahu itu apa dengan agama. Yang penting bagaimana kita mendapat kehidupan. Tapi kalau orang Batak payah. Batak itu misionaris kuatnya. Dia maka kalau orang Batak cari aja kepala yang itu. Mana bosnya? Itu dia yang Islamkan. Baru yang lain berenak. Tapi jangan lupa juga itu syakhsiah kita bagaimana. Kalau kita bilang ini kami enggak boleh harus disiplin waktu salat kami. Kalau berjanji kalau kami enggak boleh kalau hari ini pada jam-jam ini kami ini. Tinggal dia pelajari orang Islam disiplin kali ya. Orang Islam enggak bisa ini bisa itu. Itu yang bisa harus kita nampakkan dulu. Kalau itu enggak syakhsiah kita tidak boleh tidak sesuai dengan dengan apa yang kita katakan, itu orang enggak ikut kita. Apalagi kalau mad'u itu langsung dia melihat kita kan. Tengok apa dia ustaz tu bilang. Dia aja enggak gini. Ini yang paling bahaya ni. Sampai suruh pergi orang salat. Kita jam berapa kita pergi ke masjid? Ya enggak? Apalagi kalau kita ni di Adi. Adi ini tempat ini tempat exercise ini. Tempat melatihan ini. Bagaimana kamu bisa menjadi nanti suruh orang salat pada waktunya? Kamu aja waktu saya datang ke sana, Allah Akbar, kadang saya yang azan, baru kamu turun dari rumah. Apa itu contoh? Dari dulu saya 13 menit sebelum azan sudah ada di masjid. Kalau dulu saya sering datang malam-malam, sekarang tak sanggup lagi mungkin karena saya sakit lutut. Terus saya pergi malam-malam. Ada satu dua yang tidur di masjid ngaji solat malam. Sekarang dah tak tahu lagi. Itu kalau orang yang saya lihat dulu di waktu saya kuliah. Kami tinggal di asrama 8 tingkat. Di bawah ada tempat ada tempat musalla di bawah tanah. Itu kita bisa lihat itu. Malam-malam itu ada yang jam 3, jam 4 sudah ada orang itu. Enggak banyak pun di antara kami kalau ada yang 800 orang itu, paling ada ya 50 orang yang udah kita lihat ini lampu remang-remang, si fulan. Enggak banyak ya. Itu jam 3 sudah turun ke musalla. Kadang tidur di situ. Bukan tidur itu ya. Tidur hanya seperti tidur ayam itu. Ketika Quran di sini kadang tidur. Baca Quran tidur, salat malam baca Quran itu. Dan saya lihat orang-orang yang beginilah yang akan berhasil. Orang ini akan berhasil. Kita lihat siapa yang berhasil. Nabi kita selalu buat begitu kan. Tak tidur malam itu. Dia berhasil. Kemudian Umar ikuti pula Nabi, Abu Bakar ikuti pula Nabi, Utsman ikuti pula Nabi, Ali juga ikuti pula Nabi. Semua mereka berhasil. Dunia akhirat berhasil. Kan sering orang bilang, kenapa kamu masuk Islam? Saya lihat akhlak Muhammad dan para sahabat-sahabatnya. Kami kita melihat Muhammad bersama para sahabat sujud, rukuk, sujud bersama. Aduh, kami enggak bisa lihat. Dan enggak ada yang bantah Muhammad. Enggak ada yang bicara yang macam-macam terhadap Muhammad. Kalau ada pun dia akan dibalas dengan sangat cukup menyenangkan. Itu semua orang kita dengar, kita baca sejarah, semua orang mengaku dengan itu. Okey, demikian. Habis? Kalau habis, saya menutup. Okey, demikian pertemuan hari ini. Semoga ada manfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ucapkan kepada Profesor Dr. Muhammad RMAD yang telah mengaturkan materinya tentang dai. Setelah ini insyaAllah kita akan break sebentar. Kita lanjutkan nanti setelah zuhur. Untuk makan siang insyaAllah disediakan oleh panitia.
Yang mau rehat sebentar boleh. Nanti untuk sholatnya di bawah. Akan diarahkan oleh panitia. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu udah mulai ngantuk aja. Tapi Alah, gitu kan. Mingguan. Mana aja akan